Anies dipastikan tidak ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. PDIP yang datang last minute di KPU Jabar semalam tidak mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur yang mereka usung. Ini menjadi sebuah ironi, tatkala nama Anies Baswedan yang banyak muncul sebagai penempat posisi puncak survei pemenang Pilkada Jakarta 2024 justru gagal mendaftar hingga akhir masa pendaftaran tiba. Ada apa di balik fenomena Anies Baswedan? Ikuti ulasannya dalam editorial review. Sementara itu, untuk mengetahui perkembangan situasi politik terbaru di daerah, sehari usai penutupan pendaftaran calon peserta Pilkada 2024, Detik Sore akan bergabung dengan jurnalis Detik Jabar untuk membahas peristiwa yang terjadi di KPU Provinsi Jabar malam tadi. Apa yang terjadi? Ikuti laporannya dalam Indonesia Detik ini. Pada penghujung sore nanti, Sunset Talk secara khusus akan hadir lebih awal. Kedatangan tamu para finalis Emerald Hijab Han 2024, temukan cerita-cerita menarik seputar proses karantina serta pengalaman di balik layar. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Halo! Halo Detikers, halo Eksis, welcome back to Detik Sore. Hai Detikers. Apa kabar? Kabar baik. Ih, seru banget ya sekarang ada musik-musik kayak gini. Jadi Jangan sedih. Gak cuma musik, tepuk tangan juga ada. Oh iya, tepuk tangan juga. Banyak banget yang nonton hari ini ya Detikers. Tepuk tangannya meriah banget. Hari ini kita sangat menyala ya dengan baju warna merah bener, kita. menyala. Kenapa sih dengan merah-merah? Apa karena memang yang Merah-merah. merah-merah lagi banyak banget diomongin di lini masa? Atau ada yang hatinya yang lagi merah-merah nih justru nih. Karena Merah-merah tuh gimana? hatinya lagi panas ya kan. Karena ya mungkin tidak mendapatkan apa yang diharapkan, ya kan, panas atau panas diomongin orang gitu kan. Iya. Bisa Lo pernah juga. mendapatkan itu nggak? Momen itu nggak? Mendapatkan Tidak apa? mendapatkan apa yang diharapkan dan juga diomongin orang. Oh Pernah nggak? pernah, panas banget tuh pasti ya kan. Tapi terus Gimana diguyur. Gimana biar caranya adem. supaya bisa adem ayem setelahnya? Ya move on lah pastinya ya kan, Oh, mungkin Tapi cepet nggak move on-nya? tergantung ya. Tergantung move on dari mana dulu nih. Ya, dari Ya situasi kan? itu. Dari situasi tidak terpilih. Iya. Tidak terpilih dan diomongin sama orang. Gitu. Ya sedang-sedang aja lah ya. Nggak terlalu lama-lama. Mudah-mudahan Tapi siapapun yang harus mengalami. move on. Iya. Mudah-mudahan siapapun yang mengalami situasi tersebut bisa cepet-cepetan move on ya. Bener. Karena nggak baik lama-lama bermuram durja tuh nggak Benar, baik. ya Ya kan? kan. Masih ada hari esok. Betul. Kalau kata Utaliku Mahua, esok kan masih Setel dong ada. lagunya. Nggak ada. Gak ada lagunya di sini. Sorry banget, ini bukan spinning. Esok Will. kan masih ada. Bukan ya. Benar. Ini kita hari Jumat di Mm-mm. tanggal mudah sekali, walaupun masih tanggal tua sih. Tapi mestinya sih semua teman-teman udah sebagian besar Udah. sudah menerima gaji ya bulanan Iya ya. benar ya. Jadi banyak banget tadi macet ya kan, udah pada mau Friday night. Widih, Friday night. Gila, di mana-mana lagi macet. Belum lagi ada berita transportasi umum yang akan Naik harganya ya kan. Jadi Ya. orang-orang pada Meski beralih masih wacana lah, tapi bener. sudah bikin keramaian sih. Udah pada siap-siap beli motor dan mobil mungkin untuk meramaikan. Iya. Kalau kemarin tuh sebenarnya justru nggak macet, padahal ada demo besar kan kemarin iya, dari benar-benar teman-teman ojek online. Mm-mm. Tapi justru tidak ada kemacetan tuh cuma di satu titik. Mm-mm. Sehingga gue mau bilang boleh tiap hari nggak demonya, biar nggak macet. Enggak, atau kita buat berita bahwa akan ada demo. Jadi orang-orang pada di rumah aja gitu. Oh males macet. Hoax dong Iya. jadinya kalau bikin berita kayak gitu jatuhnya. Jangan dong Bener. ya. Atau demo masak aja di rumah ya kan. Bisa. Demo masak. Nyenengin suami, nyenengin keluarga, nyenengin anak-anak. Bener. Nyenengin diri sendiri juga nggak apa-apa Oh kok. iya dong. Ya kan? Kenapa harus nyenengin orang lain kalau Iya. nyenengin diri sendiri? Pentingkan diri sendiri dulu baru menyelamatkan orang lain. Yes, gak tahu dari tadi ngomongin siapa sih.
ngomongin kita Ngomongin semua. iya, seseorang yang lagi harus menghibur dirinya sendiri di luar sana, yang tadi mungkin harus move on, ya kan? Nanti kita juga Ini orangnya lagi nonton loh. ngomongin. Oh ya nggak apa-apa Iya, juga mau dong. salam-salam Ini nggak sama advice, orangnya? advice buat kita. Hai, yang kemarin sibuk sampai tengah malam. Tapi beneran kita kemarin tuh sampai tengah malam masih sangat sibuk karena di ruang redaksi sendiri itu masih nungguin kan, karena Iya. pendaftaran pilkada sendiri tuh masih sampai tengah malam ditutupnya. Iya, Dan benar, masih benar, banyak nama-nama yang ditunggu-tunggu tapi masih belum muncul-muncul juga. Gitu. Itu satu. Terus juga teman-teman ojek online juga baru bubarnya malam kan. Iya. Sehingga kayak teman-teman Yang- kantoran lainnya yang yang masih- menungguin Bener. si ojek online ini Sweet karena banget selalu ya. pakai itu. Jadi kayak masih berlalu lalang sampai tengah malam Sweet banget gitu. gak sih nungguin pilkada, nungguin ojek online selesai demo, Iya. sampai tengah malam, gila. Ini tuh tahun-tahun sebelumnya terjadi gak sih kayak gini? Kalau buat reporter-reporter politik nih, Mari kita emang kembali ke lorong waktu ya. Ha-ha. Kita coba lihat tahun sebelumnya seperti Ha, apa. ha, ha, ha. Teren, kita sudah kembali. Tapi Nggak ada. ngomong soal hari Jumat hari ini, Eksis walaupun kemarin sudah ditutup pendaftaran pilkadanya, situasi politik sendiri masih sangat panas. Masih di Masih X, banyak ya berseliweran, kan? bahkan muncul, speaking of masa lalu, muncul kejadian-kejadian masa lalu di lini masa yang diselami oleh para netizen juga ya kan. Bener-bener gila ya. Seseram itu jejak digital. Ih, ya asli bener kan? lagi. Itu baru jejak digital, belum jejak yang nggak bisa terhubungi secara digital. Ya itu. Ya kan? Ya nggak tahu in real life-nya. Oh iya benar. Ya kan benar. jejak digitalnya aja udah seram, gila ya. Itulah kekuatan intel netizen ya. Betul, kan? benar lagi. Di momen itu gue kayak kagum Langsung banget ngecek memang apalagi ya. benar. Benar. Edo sih mau rangkir untuk Jakarta 2000 sekian ya kan? Gue udah mulai ngapus-ngapusin tweet nih. Udah Dari harus sekarang. sekarang. Aku akan belajar dari kamu. Ya, Seru ini dihapus. banget loh. Aku akan terus langsung ini nge-search di keywordsnya pakai username sendiri. Terus habis itu keywordnya adalah kata-kata yang apa misalnya? possible untuk menurunkan elektoral. Kalau susu kan berarti minum susu, ya kan? Gitu. Ya siapa tahu ada tweet di tahun 2005 gitu kan, minum susu malam-malam enak nih gitu. Ya beneran minum susu. Minum susu malam-malam bukannya nambah berat badan. Oh kayaknya. iya, tapi kan enak kan? Enak sih. Sebelum tidur. Enak ya sih. kan? Minum susu malam-malam ya. Ih, gila ya, rajin banget sih emang netizen. Tapi tidak mengalahkan kerajinan dari Bank Indonesia sebenarnya. gitu. Kerajinan netizen tuh. Kenapa tuh? Karena Indonesia? Bank Indonesia tuh rajin banget buat melakukan kerjasama local currency transaction, Oke. sehingga akhirnya bisa memisahkan atau mengurangi ketergantungan sama dolar Amerika yang begitu perkasa. Oh iya, itu dipakai. tujuannya memang ya. Kayak yang baru saja terjadi Heeh. Detikers, di mana ada kesepakatan antara Indonesia dan juga Korea Selatan Iya. untuk memakai mata uang lokal dalam rangka menggunakan atau mendorong penggunaan mata uang lokal rupiah dan juga won sebagai transaksi perdagangan antar kedua negara ini. Jadi langkah ini sudah disepakati dengan MOU yang ditandatangani pada Mei 2023 dan kesepakatan kerangka operasionalnya pada Juni 2024. Kerangka LCT Indonesia Korsel ini akan mulai diimplementasikan secara efektif per 30 September 2024 alias persis 1 bulan dari sekarang ya. Benar, Implementasi betul, ini merupakan capaian penting sebenarnya dalam kerjasama keuangan bilateral kedua negara. Kerangka LCT ini akan memperkuat akhirnya interkoneksi antara bank appointed cross currency dealer dalam memfasilitasi transaksi berjalan antar negara dengan menggunakan mata uang lokal. Jadi nantinya nih ketergantungan kepada mata uang dolar Amerika Serikat yang selama ini volatilitasnya agak sulit untuk ditandingi, kekuatannya sulit untuk ditandingi itu bisa terjaga dengan adanya kerjasama local currency settlement ini. Gitu. Menguntungkan kedua negara pastinya. Pada akhirnya ya seperti kan? itu. Jadi nanti fokusnya hanya ke rupiah dan won aja nih, khusus transaksi-transaksi antar Untuk dua dagang, negara ini ya kan. Betul. Nanti mungkin kita bisa belanja di Korsel pakai tinggal scan pakai kris. Ya kan? Oh iya benar juga. Bisa juga di situ Bisa salah satu tuh. implementasinya. Kapan ya kita ke Korsel ya? Detik sore.
Detik Sore live from Seoul. Wow, keren banget. Wah, berarti Bank Indonesia bagus. Kita apresiasi kerjanya. Kita apresiasi untuk langkah dan usahanya itu ya, untuk bisa mengamankan rupiah. Mengurangi exposure resiko nilai tukar juga tuh, lumayan ya. Meningkatkan efisiensi. Asalkan nggak nambah-nambah utang aja kita, kecuali untuk hal-hal produktif. Sama Korea gitu kan. Iya, Korea juga termasuk. Walaupun tidak termasuk negara yang banyak jadi sumber utangnya Indonesia ya, Korea ya memang. Ya. Iya benar. Tapi ada juga nih yang lagi mencari utang justru. Kita? Iya, ada Ibu Sri Mulyani yang baru saja menerbitkan surat utang 3 triliun rupiah dengan tenor terpanjang dalam sejarah. Wow, jadi nih kalau misalnya butuh tabungan jangka panjang gitu ya, bisa nih beli surat utang ini. Iya. Sampai terpanjang ngutang dalam buat sejarah. bantu negara. Benar, jadi Kementerian Keuangan, ya? Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani itu baru aja menerbitkan surat utang negara atau SUN ya, seri FR0105 dengan tenor 40 tahun. Wow. Masih hidup nggak ya? Astaga, jangan gitu lah kan dong. itu pertanyaan rasional. Iya, 40 tahun lagi kira-kira gue masih hidup gak ya? Benar. Tapi walaupun siapa tahu ya bisa buat warisan tuh, bisa aja. Oh iya bisa juga Ya sih. kan? Ya, benar. 40 tahun. Benar. Melalui mekanisme private placement sayangnya, dengan nilai sebesar 3 triliun rupiah. Nah, instrumen obligasi ini menjadi yang terpanjang di pasar domestik dan dinilai cocok dengan kebutuhan jangka panjang dana pensiun. Nah, menurut Direktur SUN, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko DJPPR Kementerian Keuangan, Denny Ridwan, transaksi SUN sebesar 3 triliun tersebut sudah dilaksanakan pada 22 Agustus 2024. Berarti 8 hari yang lalu ya. Dan transaksi ini dilakukan melalui mekanisme private placement gitu. Untuk penerbitan selanjutnya, Denny juga berharap dapat dilakukan melalui mekanisme lelang secara reguler. Jadi untuk sekarang masih private placement dulu, tapi mungkin kedepannya bisa nih lelang secara reguler. Nah, SUN FR105 ini diperdagangkan kembali dengan tingkat kupon sebesar 6,875%. Lumayan lah ya. Dan imbal hasil atau yieldnya di atas itu loh, 6,93% dengan tenor 40 tahun. Tadi berarti bisa di jatuh temponya itu tanggal 15 Juli 2064. 2064 udah lewat Indonesia emas tuh ya. 2045 20 tahun setelah Indonesia emas. Jadi ngebayangin ya 2064 akan seperti apa Indonesia. Oke, sebentar. Kenapa aku mau tuh? ngecek dulu. Aku kemarin ngelihat ada estimasi keuntungan kalau misalnya kita beli surat utang Berharta Negara SR021 tenor 3 tahun. 3 Jadi tahun misalnya aja. lo punya modal 50 juta, imbal hasil per bulannya itu 238.140 dengan fixed rate-nya itu 6,35% per tahun. Jadi kalau misalnya tenornya 3 tahun, lo akan bawa pulang 58 juta totalnya karena total imbal hasil 3 tahun itu 8.453.000 sekian. Berarti untungnya 8 jutaan. Untungnya 8 jutaan dalam 3 tahun. Nah, kalau 40 tahun dikali aja misalnya sama misalnya ya. Kan? Misalnya 3 kali 40 berarti 120 juta. Betul. Bener gak? Iya benar. 320 dong. Iya gitu. Mau kita panggil ini pemenang Olimpiade OLSN 2024 dulu belum? Atau mau manggil Jerome Pauline? Iya, tapi by the way ngomongin tadi kita nih merah-merah, ada juga yang tadi aku intip-intip, ini dia mau menuju ke merah gitu, tapi kok masih ragu-ragu ya. Oh sekarang udah hijau lagi nih, IHSG kita. Oh IHSG, pokoknya tadi pagi tuh sempet hijau banget. Sempet hijau banget, nah makanya pas udah mau menjelang berapa lama lagi nih penutupan, itu udah mulai bergeser-geser sedikit ke zona merah. Sekarang masih jadi balik lagi sih ke hijau, tapi masih galau-galau lah dia. Iya. Gitu. Menjelang akhir penutupan sepertinya ada yang punya duit dingin banyak banget sehingga belanja dengan cukup kencang dan akhirnya menaikkan grafik ya. Tapi sebelum kita tutup, Detikers, IHSG hari ini akan bergerak ke arah mana penutupannya, kita akan lihat dulu beberapa sentimen sambil kita akan jelang penutupan market sesaat lagi, tapi lihat dulu sentimennya apa aja hari ini. Ya. There you go.
lagi di Tralala. Kok terlalu Oh, salah ya. sore, nggak cuma Ore. 4 menit menjelang penutupan kita bahas dulu hari ini pasar bergerak seperti apa dan apa saja sentimennya, apakah benar sentimen-sentimen yang sudah kita saksikan tadi berpengaruh terhadap pergerakan pasar hari ini. Langsung saja kita sapa our lovely kunjan dari investasiku, Mbak Sheryl Tanuwijaya. Mana tepuk tangan lagi dong. Selamat sore teman-teman. Udah lama nggak Selamat ketemu sore Mbak Mbak Sheryl. Sheryl, apa kabar? Kabarku baik ya. IHSG-nya masih di dekat-dekat level all time high. Oh my IHSG-nya. Kita tuh kemarin Baik, sempat karena 7.700 berarti ya. udah sempat. Udah sempat ini berarti dia merasakan cuan-cuannya. Iya, tapi kan Mbak Sheryl nggak boleh Nggak beli boleh ya. saham Aku kan kan ya, mengikuti aura kebahagiaan Bener. para nasabah, para teman-teman pendengar Detik Sore. Kalau yang belum sempat kayaknya udah deg-degan nih dari kemarin nggak ngambil-ngambil ya kan udah keburu all time high. Iya. Muram. Gue termasuk yang menyesal sih nggak beli Wih, all time high. kemarin Padahal yang waktu itu udah 7.000 sempet, iya. ke hampir 6.000 ke bawah 7.000 lagi kan kemarin sempat. Itulah tadi Betul. kan diliputi rasa kekhawatiran Betul. pasti. Itu yang kita maksud ya, para investor ya, bukan yang kemarin nungguin sampai malam-malam. Ya kalau merasa ya mohon maaf gitu ya, kalau ada yang merasa. Gitu, Mbak Sheryl, ini hari ini sebelum kita tutup, coba IHSG kan dibuka cukup optimistis tadi pagi tuh, sampai akhirnya sore ini kembali melandai setelah jam sesi 1 gitu. Apa kira-kira sentimen yang berpengaruh terhadap pergerakan pasar hari ini, Mbak Sheryl? Oke, nah kalau kita cermati semalam dari bursa global, bursa Amerika dan bursa Eropa masih sentimennya bullish, masih positif, masih apalagi semalam tuh ada rilis data PDB Amerika Yes. kuartal kedua itu ternyata lebih tinggi daripada perkiraan pasar ya. Tumbuhnya 3% secara Q on Q. Ini lebih tinggi dibandingkan data perhitungan pertama ya yang di level 2,8%. Lalu juga data tenaga kerja yang kemarin sempat dikhawatirkan sama pelaku pasar bahwa terlalu lemah nih. Bahkan tingkat penganggurannya sangat lemah sampai mencetak level tertinggi sejak Oktober 2021. Nah, semalam ada rilis data klaim pengangguran mingguan yang ternyata konsisten turun ke level 231.000 saja. Nah, ya meskipun masih banyak, tapi ada langkah yang progresif lah gitu ya. Nah, dari dua data ini, yaitu data PDB Amerika dan klaim pengangguran mingguan yang baik ya. Jadi menghempaskan sementara kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi Amerika yang resesi. Kan kemarin ada yang mengatakan peluangnya tuh 25% untuk resesi Amerika. Dan dengan data yang bagus tersebut dari PDB dan data pengangguran, jadinya market melihat potensi pemangkasan sebesar 100 basis poin suku bunga The Fed di sisa tahun 2024 ini. Dan juga market jadinya kembali optimis kalau perekonomian Amerika tuh lagi bertumbuh, berkembang ke arah kondisi soft landing, di Jadi mana nggak jadi hard landing nih. iya, hard landing kan resesi. Soft landing itu kondisi yang dicita-citakan The Fed, yang rasanya dalam beberapa tahun lalu mah nggak mungkin lah soft landing, bahkan muncul landing, bahkan ada juga yang no Turbulensi. landing katakan. Bahkan ada landing page juga, Mbak. Jadi Banyak skenario kalau beberapa tahun terakhir ya, karena saat itu kondisinya inflasinya nggak mau turun-turun di Amerika. Bahkan sampai rekor 40 tahun tertinggi. Jadi pesimisme di mana-mana saat itu. Jadi pandangan bahwa The Fed akan mencapai kondisi soft landing saat di beberapa tahun lalu, di tahun lalu aja masih terlihat buram.
Tapi di semester kedua ini ternyata optimisme terhadap soft landing tuh bergelora. Makanya bursa saham global mau dari Amerika, Eropa, Asia semuanya kompak rally, termasuk IHSG rajin mencetak all time high. Rajin cetak rekor ya. Betul. Royo-royo. Bener, rajin cetak rekor sehingga juga masyarakat atau investornya juga rajin belanja sehingga transaksinya juga gede-gede selalu. Market Lihat cap-nya juga penutupannya. Oh iya, melesat, melambung jauh, terbang tinggi. Ampun ya. Ya ampun, berarti sebulan ini tuh udah ini banget ya, kencang banget ya kenaikannya IHSG udah lebih dari 5%. Betul. Bahkan investor asing yang tadinya net sell di semester 1 2024 ini sudah konsisten nih setiap hari sejak mulai bulan Juli ya, konsisten net buy terus. Sehingga secara akumulasi year to date udah kembali net buy lagi investor asing. Bahkan lumayan besar. Sekian belas triliun ya data per sebulan kemarin. ini aja udah 5T sendiri. Betul. Yeah. Tuh, makanya market cap kita juga semakin besar seiring berjalannya waktu. Jadi udah ditutup nih ya. Sudah ditutup IHSG hari ini di level 7670, naik 43 poin atau 0,57% dengan jumlah transaksi 25,8 T, ditransaksikan 1,1 juta kali. Iya, sempat menyentuh level 7673 tertingginya. Tadi agak galau sedikit 7616 diturunin gitu ya supaya ada yang bisa ngasih kesempatan. Betul, yang belum masuk deh. Ya kan? Naik deh tiba-tiba. Naiknya kencang. Mungkin teman-teman detikers nih yang borong juga. Iya, abis ngeliat ya kan, ngelihat berarti katanya IHSG masih rajin mencetak all time high. Tapi nggak telat kalau misalnya baru masuk sekarang ini Mbak Sheryl, gimana? Enggak dong, karena meskipun market naik ataupun turun, selalu ada aja Pelangnya. sektor saham-saham yang menjadi top gainer dan juga top loser. Seperti Buat itu. Mbak Sheryl nggak pernah ada kata terlambat. Bener. Eksis. Selalu ada kesempatan, apapun kondisinya. Bener. Kalau yang sekarang apa tuh sektor-sektornya? Oke, nah kalau kita lihat secara sektoral, di hari ini yang menjadi penopang IHSG tuh dari sektor infrastruktur. Nah kalau di breakdown, kami perkirakan yang menjadi penopang lagi-lagi brand. Ya ternyata benar salah satunya. Brand lagi. Bagus ya. Brand hari ini menguat hampir 3% ya, kurang lebih. 3,12%. Nah 3,12%, luar biasa memang nih. Luar biasa. Grupnya Barito memang Market cap-nya lanjut. udah 1.438 triliun. Duit semua tuh yang punya. Nah lalu yang kedua, ini dari sektor infrastruktur, kita lihat yang menopang penguatan di hari ini datang dari saham konstruksi dari Telkom ya. Telkom sudah lama tidak terpantau. Iya, udah lama banget. Akhirnya rebound di atas level harga 3.000-an. Lalu juga kita lihat ada saham dari Wika naik 16% dalam satu hari. Yaitu rahasianya kenapa sektor infrastruktur hari ini mendadak naik kurang lebih 1% ya. Lalu disusul juga sama transportasi. Transportasi ini menguat 0,73%. Memang kita cermati dalam 2 hari terakhir ini harga komoditas energi koreksi. Mungkin semakin dekat ya sama kesepakatan damai di pertemuan di Dubai antara Timur Tengah, antara Israel dan Hamas ya. Ya kita doakan semoga benar-benar terjadi titik terang perdamaian. Musik dong, gendang. Oke. Jadi itu berdampak tuh tadi ya ke harga energi dan itu. Betul. Pada akhirnya ya. Kalau properti gimana Mbak? Kan kemarin sempat ada sentimen yang cukup berpengaruh terhadap emiten-emiten properti kita setelah PPN untuk perumahan juga kembali dilanjutkan gitu. Properti hari ini konsolidasi melemah ya, melemah 0,3%. Kita lihat marketnya masih jenuh beli. Karena kalau dalam sepekan sektor properti sebenarnya nih masih tetap saja gain ya, menguat signifikan, hampir 6% properti. Jadi memang ada kalanya saham-saham atau sektor yang sepanjang pekan nih sudah menguat
dia tuh di akhir Bisa. pekan malah kena profit taking. Oh. Buat belanja dan jalan-jalan kayaknya di weekend. Loyo Betul. dulu ya. Iya. Mengakhiri summer dengan party di Bali. Akhir bulan juga ya. Agnes Mo. Ini transaksi terakhir di bulan Agustus. Iya, kan tanggal benar. 30. Oh iya, betul, benar. Tutup buku lah ini ya. Kita mulai September ceria dengan Iya. awal yang baru. Betul. Ya, hari Senin boleh lah turun lebih dalam lagi Iya. biar kita Oh, masuk. disumpahin turun. Jangan dulu kali. Masih tahu masih ada yang belum ambil profit ya kan? Iya. Bisa naik dulu. Iya, bisa begitu. Agustus aja udah ceria apalagi September ya kan. Kalau mendekati akhir tahun tuh biasanya trennya kan seperti apa sih Mbak Sheryl? Ini kan udah masuk ke kuartal terakhir nih. Udah masuk belum ya? Belum ding. Kuartal terakhir tuh Oktober ya. Terakhir, Ya, Oktober, November, Desember. Kuartal dua. Nah, aku lihat dulu ya di pekan depan tuh sentimennya apa di awal September ceria. Apakah berpotensi ceria di awalnya? Nah, di September di hari Senin dari dalam negeri nih ada rilis data inflasi Indonesia periode Agustus ya. Lalu kalau dari China ada data PMI manufaktur yang diperkirakan masih akan di level kontraksi ya. Nah, ini bisa jadi sentimen negatif nih di hari Senin. Karena memang di akhir-akhir ini ada demo besar-besaran juga di kota-kota besar di China. Ya, karena kondisinya memang masih kena terdampak dari efek domino dari krisis sektor properti di sana. Ternyata Betul. dampaknya tuh luas ya. Jadi investor yang invest di properti, lalu pembangunannya mandek, Iya. uangnya udah dibayar ke sana. Lalu Iya. juga dengan kondisi bisnis yang melambat, mereka kan waktu kemarin pandemi tuh full, tutup total ekonominya ya. Itu juga membuat pembayaran kredit juga terganggu. Jadi pelik masalahnya. Lalu juga dari bangunan properti yang mandek, dari utang-utang yang macet, itu menimbulkan banyak sekali PHK. Makanya di China juga tingkat pengangguran tuh jadi tinggi. Meskipun nggak sampai rekor seperti di Amerika. Tapi hal tersebut makanya sekarang investor jadi lagi gencar mencermati perkembangan data-data ekonomi dari China. Salah satunya ya nanti hari Senin ini PMI manufaktur. Tapi kalau di sepanjang pekan depan selain data PMI manufaktur China yang dicermati market ini juga ada data tenaga kerja Amerika, JOLTS ya. Lalu klaim pengangguran mingguan dan tingkat pengangguran Amerika di hari Jumat depan tanggal 6 September. Jadi akan seru nih marketnya di pekan depan. Banyak rilis data ekonomi baik dari Amerika maupun Asia. Seperti itu. Kalau inflasi kita masih gimana kalau Mbak Sheryl lihat? Inflasi domestik ya. Kalau inflasi domestik kita sih cenderung aman ya. Karena sebelumnya aja di 2,13%. Nextnya estimasi akan masih tetap di level 2%-an. Seperti itu. Berarti ya nggak terlalu ada yang mengejutkan ya paling nanti ya. Betul. Kalau di dalam negeri kita yang lebih dicermati ya kebijakan politik aja. Karena kan masa itu. transisi. Benar. Seperti itu. Masih bakal membayangi sampai Oktober nanti ya pelantikannya ya kan. Dan juga belum tahun firm juga ya pada akhirnya ketika misalnya itu nanti era APBN diketok sebagai paripurna sebelum Pak Prabowo-nya dilantik, tapi sudah ini juga sudah ditis juga kalau nanti di awal tahun akan ada banget kemungkinan ada era APBN gitu. Makanya. PBNP maksudnya. Betul Jadi, banget Mas. Masih dinamikanya masih tinggi banget ya, belum pilkada apa. Pilkada Investor pun jadi November. itu maksudnya jadi wait and see buat investor pada akhirnya ya Mbak ya. Betul. Untuk bisa mengeluarkan uangnya lebih banyak, belanja lebih getol gitu. Tapi kalau secara sentimen sampai akhir tahun yang tadi Mas Edo singgung, memang biasanya akhir tahun tuh indeks kita, bursa saham kita rally kecenderungannya. Karena kan ada window dressing. Betul. Seperti itu. Biasanya dampaknya mulai terasa di bulan Oktober November window dressing ya. Paling telat Desember. Gitu. Pada bersolek ya semuanya ya. Betul. Nah, karena mau Natal, jadi Merapikan diri, bersolek dulu ya, mau tahun merapikan baru. hati. Iya, mau Betul. Natal. Bulan depannya Imlek tahun depan. Oh iya langsung. Imlek Januari ya? Iya.
2 bulan kemudian lanjut. Lebaran. Iya. Wah beneran rally nih. Rally Bisa nih deh. 8.000 nih kita Bisa di banget, awal tahun. 8.000. Bisa, tapi ada prediksinya sampai ke situ. Betul, kita punya skenario bullish Mm-mm. kalau market itu sangat bergelora, apalagi Mm-mm. kalau The Fed benar-benar memangkas suku bunga 100 basis point Mm-mm. di sisa tahun ini. Iya. Lalu dengan ekspektasi kondisi politik di dalam negeri sesuai dengan ekspektasi investor, masyarakat, itu bisa banget ke 8.000 Bisa setidaknya sampai awal tahun ya, Mm-mm, Januari, mm-mm. seperti itu. Apalagi tadi data PDB AS-nya bagus ya. Itu mempengaruhi The Fed juga dong pasti nanti Betul, ngeliat ininya. betul. Mhm. Tapi di sisi lain memang PDB Amerika masih bertumbuh bagus, mm-mm. melampaui ekspektasi. Mm-mm. Tapi inflasinya juga terus turun. Jadi ini kondisi yang ideal yang diharapkan The Fed untuk Semoga nggak kondisi tiba-tiba soft ada landing. kejutan ya. Tiba-tiba ada perang lagi di mana atau tiba-tiba ada amin. pandemi apa. Aduh, amin. Betul. Amin. Nah, Semoga juga yang perang jadi damai. amit-amitnya di bawah deh. Amin Biar apa amin. kejadian. Iya. Nah, turun ke lantai 1. Pandemi. Oh iya. Bentar ya guys. Sampai bumi. Oke. Positif aja. Oh sama hari ini juga ada data dari Amerika Serikat juga beberapa data yang ditunggu ya Mbak ya. Soal US Price Index tadi. Betul. Termasuk personal spending dan juga prospek inflasi juga akan diumumkan sama University of Michigan. Nah, di hari ini memang juga ada data penting yang dinantikan sama pelaku pasar. Nanti malam ya, waktu Indonesia Barat sekitar jam 7.30 itu ada rilis data inflasi PCE Amerika Serikat yang periode year on year-nya diperkirakan sedikit naik 2,7%, tapi masih di kisaran 2%. Artinya Lalu kalau secara kalau naik tuh gimana tuh Mbak? Dampaknya. meskipun memang trennya targetnya kan inflasi di level 2%, tapi inflasi PCE ini menunjukkan kalau daya beli masyarakat itu masih menarik. Oke. Jangan sampai inflasi turun lalu Nah. daya beli nggak ada. Oke. Inflasi kan berarti Dia harus harganya equilibrium ya Mbak ya. betul harus balance gitu. Kalau secara month on month stabil kok di level 0,2% inflasi PCE-nya. Seperti itu. Kita harapkan nanti malam datanya tidak ada kejutan sehingga di hari Senin kita hanya akan fokus ke data di China PMI manufakturnya. Semoga ada kabar baik ya. Alright. Terima kasih anyway Mbak Sheryl Thank Thank you. you. untuk datang lagi. Selamat berakhir pekan. Iya, Happy sama-sama. Friday. Selamat apa lagi ya? Selamat Friday night. Iya. Atau Iya. masih menunggu tapi Selamat katanya. belanja Friday kan night-nya abis masih gajian menunggu kan. dah. Iya. Sama kali abis pada Iya, gajian benar. Biasanya awal atau akhir bulan kayak gini rame nih mall-mall nih. Iya, apalagi Ya kan? Friday night kan. Betul, Makanya udah betul. mulai macet-macet tuh sore-sore tadi. Iya. Oke, kita tutup Kita market tunggu ya. review Heeh, hari hari Senin nanti ini gimana? Detikers dengan ISG tadi ditutup di 7670. Habis ini kita mau market review mau mereview apa kejadian yang kemarin terjadi pada detik-detik menjelang penutupan pilkada. Flashback Flashback sedikit. sedikit sambil kita terawang-terawang kira-kira Terawang-terawang. siapa ini yang akan maju sebagai pemenang nantinya. Betul. Sesaat lagi Detikers cuma di Detik Sore. Enggak cuma hari. Hore. Selamat datang kembali di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Ya, tadi dari awal kita udah tease ya, sis. Kalau kemarin tuh sampai tengah malam pun orang-orang masih banyak yang belum tidur karena nungguin detik-detik terakhir penutupan pilkada. Yes. Dan kali ini kita akan obrolin itu lebih elaboratif lagi Iya. karena kita mau cari tahu sebenarnya dengan tidak majunya seorang Anies Baswedan Yes, ke yang ramai pilkada ditunggu-tunggu ya kan. ini apa sih sebenarnya maknanya gitu. Kita akan ngobrol sama Mas Ahmad Thorik, Redpel dari Detik News yang udah ada di depan kita di sini. Tepuk tangan. There you go. Mas nungguin sampai tengah malam juga kemarin? Glory, oh ya, nungguin sampai Oh, tengah malam. kok dia glory-glory sih? Bisa sesuai sama bajunya. Oh iya, kirain Betul. glory. Nungguin. karena ada yang Kemarin tuh ya detik-detik paling akhir sampai menjelang jam 12 orang banyak menunggu kabar soal Mas Anies Baswedan. Iya, segitunya ya Jadi Mas tidak ya. maju. Maksudnya kan padahal udah ada clue-cluenya gitu ya bahwa kemungkinan besar nggak akan di PDIP lagi. Tapi orang masih kayak nunggu sampai seharian. Oh, perubahannya masih gitu. itu. Jadi bahkan ya dalam 20 menit itu keputusan berubah.
Pukul 21.04 Ketua Bapilu PDIP Konvers. Jawa Barat Heeh. saat ditanya wartawan menyatakan sudah putus Anies Ono. Sudah Akan putus diusung katanya. PDIP. 21.04 21.04 21.04 WA 104 sudah putus Anies Ono, Anies Baswedan dan Ono Surono yang akan diusung Anies John PDIP Wick. Jawa Barat. di Pilkada Jawa Barat. Jawa Barat. Pukul 21.26 jubir Pak Anies Baswedan, Mas Sahrin mengatakan Tidak. batal, tidak maju. Nyesek Mm-mm. banget Tidak ya. maju. Jadi masyarakat dibikin pusing gitu. Dan tetap berspekulasi tetap sih. Tetep Para kayak pendukungnya masih juga masih kayak naik bus ke Bandung sih tinggal segini sih. Cuma Ya. 1 jam, nggak nyampe 1 jam. Tapi kan di jam itu udah nggak ada bus harusnya ya. Iya. Iya, siapa tahu kan. Nggak ada. Kita sediakan fasilitas untuk mendukung demokrasi gitu. Nah, berarti kan segitu banyak yang berharap Anies masih bisa maju gitu. Kalau nggak di Jakarta ya berarti di Jabar. Tapi ternyata kenyataannya partai-partai menolaknya. Menolak Nah, kalau apa? yang semalam kalau yang kita harus bedakan dua eventnya. Heeh. Kalau yang Anies di DKI, DKI. bisa dikatakan Mm-mm. ditolak partai. Oke. Kalau Anies yang di Jabar. Jabar, Anies menolak Oh, Anies partai. menolak. Satu Oh, ya, sama oke, oke. berarti. Oh, jadi Anies emang maunya DKI. Kalau pakai sudut pandang balas dendam, explain terms in football gitu Ya. misalnya. Itu sama. kan sama. Iya. Jadi kemarin gue prank balik. Iya. Nah, misalnya begitu. Kurang lebih gambaran begitu. Karena di Jakarta itu memang eventnya urut-urutannya ya. Mm-mm. Sabtu Mas Anies ke PDIP DKI. Iya, ya yang pakai batik merah itu. Itu ya? Waktu itu. Baju merah. Minggu tuh tangan ada sama pertemuan. ibunya dulu. Minggu itu Iya. ada pertemuan di markas atau kantor Mas Anies yang di Jalan Brawijaya. Itu sudah ada tanda tangan dokumen katanya. Nggak diungkap dokumen apa. Ini cerita Oke. dari Pak Ges Khalifa ya. Mm-mm. Lalu Senin diundang untuk katanya untuk dideklarasikan sebagai Mm-mm. cagup DKI. Mm-mm. Tapi sampai sore ternyata ada perubahan keputusan. Yang diusung adalah Pramono Rano Karno. Lalu habis itu ditawari atau diminta untuk maju Pilgub Jabar. Mm-mm. Setelah itu putuskan. Nah, tapi setelah itu kan kita tahu sendiri ceritanya Yang minta PDIP nih ya. PDIP, satu partai itu PDIP diminta ke Pilgub Jabar, tapi alasan dari jubir Mas Anies dan dari Mas Anies bahwa sebenarnya tidak ada aspirasi dari masyarakat. Bahkan katanya tidak ada aspirasi sebenarnya dari PDIP Jawa Barat sebelumnya. Jadi merasa ini keputusan yang apa ya? Dibuat-buat aja. Kalau diartikan Astaga. Nyeplos aja. kalau diartikan dari kutipan Mas Anies tadi, jangan sampai yang diuntungkan hanya segelintir elit segala macam ya, mungkin ini arahnya ke sana bahwa kalau udah maju. Iya. Tapi yang jadi populer juga pada akhirnya di masyarakat thoughts-nya adalah Pak Anies tuh populer di survei tapi kurang populer di elit gitu. Benar Memang, nggak sih bisa memang. dibilang gitu? Bisa dibilang begitu, tapi kan kalau kita kaitkan dengan pernyataan-pernyataan terbaru dari PDIP ya, kita ngambil dari sisi PDIP-nya bahwa ini katanya ada campur tangan sosok nama Mulyono. Sudah disebutkan juga soalnya kan Mulyono sama and the gang Mas gitu Ono, kan, ya. katanya. Walaupun dibantah sudah ya ini namanya permainan politik. Anies populer di grassroots bisa kita maklumi karena habis Pilpres dan dia salah satu capres. Sekarang siapapun yang ada di surat suara di Pilpres pastinya sangat populer. Karena kan ada 200 juta orang yang melihat surat suara itu paling untuk nyoblos kan di DPT kita. Jadi Mas Anies dan Pilkada sekarang jaraknya tidak jauh dengan Pilpres kemarin. Jadi sangat popularitasnya sangat tinggi. Itu siapapun Pak Mahfud misalkan mau maju Pilkada atau Caimin pun popularitas pasti tinggi. Itu elektabilitas juga mungkin masih masih bisa diandalkan lah. Iya. Nah, masalahnya memang di tingkat elit partai-partai ini berkaca pada beberapa kejadian sebelumnya, beberapa peristiwa politik sebelumnya ingin supremasinya kembali. Jadi kan selama ini sudah ada anggapan bahwa partai ini seperti angkot. Cuma jadi kendaraan doang gitu ya. Di stop tengah jalan oleh tokoh, dia masuk, diantar ke tujuan, lalu tokohnya keluar dari angkot. Nah, partai-partai ingin menegaskan kali kalau kita lihat dari gestur-gestur yang terjadi bahwa selama undang-undang dasar masih begitu, ya supremasi wewenang pemilihan calon atau
pemimpin ada di partai. Egonya ya, Ya ego harusnya partai pun ya. kalian ikut partai begitu. Yang terjadi seperti itu sekarang ini. Ini partai ingin menegaskan kembali itunya. Tapi tahun-tahun sebelumnya nggak segitunya ya kayaknya. Ya, makanya setelah itu mereka merasakan partai-partai ini ternyata Baru tokoh-tokoh ini. yang diusung atau naik angkot di tengah jalan tidak tidak punya sense of belonging terhadap angkotnya. Ya begitu tujuan sampai ya udah gue turun aja. Bodoh amat yang terjadi sama angkotnya minta apa kayak segala macam gitu. Mereka yang mencoba merumuskan kembali. Yang terjadi sih begitu kurang lebih. Jadi analoginya kayak gitu ya. Tapi pada akhirnya juga ini bisa dibilang gak sih ketika Mas Anies menolak untuk mewakili PDIP di Pilgub Jabar, masyarakat pada akhirnya berpikir bahwa elektoral PDIP akan sulit ini untuk bisa naik lagi gitu karena PDIP tidak bisa memegang kendali gitu. Bisa jadi kalau memang itu yang terjadi sekarang dan mereka gagal di pilkada dengan calonnya bisa jadi. Kalau dari kepartaian sebenarnya berimbang aja PDIP, PKS, Gerindra kan sama 14 kursi di sana. Kekuatannya sebenarnya kalau dari segi elektoral partai sama. Tapi memang pilkada soal figur dan kalau PDIP sebenarnya track recordnya di pilkada Jawa Barat juga tidak terlalu bagus sebelumnya juga belum pernah menang ya. Menang. Jadi itu bisa jadi pertimbangan Anies untuk menolak gitu maksudnya. Enggak, sebenarnya kalau PDIP mau itu ya pertimbangannya bisa lebih bagus ini calon-calon bagus lah di Jawa Barat. Walaupun di sana kalah waktu Pilpres tapi basis suara Anies Baswedan besar di sana. Walaupun nanti kalau mungkin jadi maju mungkin akan terpecah karena Presiden PKS Pak Ahmad Saiku juga maju. Kita tahu bahwa Mas Anies dan PKS ini sangat identik gitu ya. Dan tapi kita tahu juga bahwa kader-kader PKS itu pemilih PKS ini militan. Kalau Presiden PKS yang maju kemungkinan juga mungkin terpecah suaranya. Ya kalau melihat posisinya begini dan melihat survei, kemungkinan calon kuatnya memang bukan dari PDIP. Ini yang akan bertarung secara kuat mungkin pasangan Demul dan Ahmad Saiku ya, Ilham Habibie. Jadi nama JJ Widadinata dan Ronald Surapraja ini kejutan banget ya. Iya. Kejutan yang tidak kejutan yang Siapa? Ada info nggak ini kapan akhirnya diputuskan nama ini? Apa memang ya setelah itu sih opsi yang maksudnya opsi C yang sudah lama disiapkan atau memang pasti partai pasti gitu? ada backup plan ya pasti ya. Kan kalau tadi saya sebutkan 2106 masih Anies Ono. Begitu ini ya pasti opsi-opsi. Ya mungkin kalau lu ada di sana dong. Astaga. Lebih ke Kang Baban sih ya. Populernya anak sering muncul di Detik Sore. Kang Baban juga sering di Detik Sore. Merah lah ya. Tapi background politiknya gimana sih? Saya belum itu banget sih. Cuman kalau Ronald kan dari dunia entertainment kita tahu. Dan kenapa nggak Kang Ono yang dimajukan? Pasti ada pertimbangan dari PDIP. Secara elektoral juga nama Ono Surono tidak sementereng Deddy Mulyadi dan Ahmad Saiku tentunya. Jadi sebenarnya kalau melihat ya secara sekilas ya kita tentu harus menghargai kerja-kerja partai, mesin partai nantinya. Tapi kalau ngelihat sekilas sekarang aja itu agak berat perjuangannya melawan dua calon lain, JJ dan Ronald Surapraja ya. Gue penasaran Sunda banget sih itu tapi. Surapraja benar. Iya Dan memang sangat terkenal dengan kesundaannya kan Kang Ronald tuh. Betul. Gue penasaran ini sih pada akhirnya memang haruskah PDIP pada akhirnya ngirimin wakil di Pilkada Jabar ini atau bisa aja udah kalau Mas Anies nggak mau ya udah kita lepas aja dengan ini. Ada opsi gitu tapi kan pride-nya bagaimanapun sebagai partai harus kita nggak tarung gitu kan. Tarung aja dulu. Tapi sekarang pride-nya jadi tambah turun dong ditolak. Ya penting tarung dulu gitu. Sudut pandang Iya kan? Sudut pandang itu bisa. Maunya tetap ada pride-nya. Makanya kalau jok-jok di teman-teman mungkin teman-teman wartawan juga bilangnya ya ini saling ngeprank aja. Kemarin di-prank di Pilgub DKI, sekarang dibalas di Pilgub Jawa Barat. Saling balesnya. Tapi aku tuh penasarannya ini sih, ada yang bikin analisis bahwa ini akhir karir politik Anies gitu, karena udah ditolak di mana-mana khusus Jakarta, jadi tahun-tahun berikutnya dia nggak bisa lagi kemungkinan atau ya kalau sekilas mau berpikir pesimis gitu, cuman Pak Aniesnya terkenal resilient, hokinya gede gitu kan, dan selama ini karir politiknya kita lihat penuh ya pasti ada usaha di balik, tapi penuh
ngepasin momentum gitu. Coba bayangkan waktu 2014 jadi menteri, jadi jubir, lo jadi menteri, pas dicopot dari atau disudahi jadi menteri, pas banget mau pilgub DKI, gitu kan. Pas mau pilpres 2024, Pas banget. popularitasnya naik, walaupun ada setahun perjuangan, tapi kan sudah dideklarasikan jauh-jauh hari oleh satu partai. Iya. Mungkin ada momentum lain, perlu usaha lebih, perlu usaha lebih. biaya lebih Iya untuk kan? meng-create event politiknya, untuk mencari perhatian publiknya, untuk selalu tampil di permukaan untuk event politik berikutnya, komisi politik berikutnya. Tapi ya kita lihat aja Mas Anies tuh bagaimanapun sudah pernah ada di surat suara pilpres. Dan Ini- tetap beliau mencatatkan sejarah gitu bahwa beliau adalah orang yang cukup berpengaruh gitu dalam peta persaingan politik saat ini gitu. Pasti mengapa? Ketika akhirnya beliau tidak maju dalam pilkada satupun di daerah manapun, ya ini ya apa namanya, nama beliau tetap yang berpengaruh di situ gitu loh. Jadi Iya. kayak Anies versus everybody pada akhirnya. Iya. Padahal beliau sendiri tidak ada dalam pertarungan di Ya, situ. tapi ingat, masyarakat Indonesia terkenal dengan ingatan yang pendek. Nah, jadi sejauh mana, ya kita sangat mudah memaafkan kok. Dan melupakan. Iya betul, itu betul. Dan melupakan. Ya biar aman gitu kan, ngambil contoh-contoh artis-artis yang kena kasus-kasus asusila kah atau apa, gampang Ya, kok kembali iya, lagi iya. ke sini. Tidak Sama berlaku aja. cancel culture di sekitar. Ya. Iya, karena kita sangat cepat. Nah itu, ya sebaliknya itu pun harus di-maintain ingatan publik terhadap seorang Anies Baswedan, ingatan Bener, publik makanya terhadap itu. glorifikasi yang disebut oleh Edo tadi. Bahwa Anies tuh sekarang sangat tokoh masyarakat, tapi Kalau dia seberapa tenggelam. lama itu? Hmm. Apakah saat dia I tidak see. pernah muncul lagi di media, dia tweet-tweet ya mungkin tidak lagi dilirik orang, bisa jadi kan sudah hilang juga. Apalagi kalau dia cuma main di Twitter kan dikit sebenarnya Iya. populer tapi berisik. Nah itu yang harus di-maintain oleh Mas Anies dan timnya untuk selalu muncul. Dan untuk memaintain itu perlu biaya. Nah. Sudah ada rencana nggak dari Pak Aniesnya sendiri? Belum lihat. Masih Belum ngomong bilangnya apapun ini ya? jalan yang terbaik. Iya. 17 dong. Atau dia berencana masuk partai? Ada yang ini belum kelihatan sih. Ada yang nyaranin Pak Anies udah fokus di medsos saja, it's either TikTok atau di satunya lagi gitu untuk Enggak. bisa mengedukasi para masyarakat literasi politiknya. Kalau gitu-gitu. ngelihat sekarang itu salah satu jalur yang sangat itu ya, murah, meriah ya, untuk menjaga ingatan publik terhadap beliau. Tapi yang harus dihitung ada reach-nya sejauh apa. Ya kayaknya kan Sosmed strategis nih. TikTok, Instagram segala macam, apalagi Twitter kelihatan rame, tapi belum tentu sampai Benar. desa-desa. Jatuhnya sampai- berarti kemungkinan Mas Anies cuma jadi pengamat politik aja nih. Berapa tahun ke depan? Kalau politik praktis ya bisa begitu sih, pasti pendapat beliau pasti Masih, apalagi oleh anak-anak kayaknya. abah gitu kan masih bisa dinantikan gitu kan. Tapi kalau muncul terus di politik tuh rawan apa ya? Terjalah jalan itu sangat bisa kepleset. Jadi mungkin oh gitu ya. kembali ke jalur pendidikan kah atau apa, pokoknya terus muncul tuh penting di Oke. memori publik, Oke. di FYP lah, sangat penting. Kalau bagi-bagi ini menteri buat Jabatan menteri. iya, masih mungkin gak dia tertarik? Kayaknya sih sulit ya kita melihatnya itu, apalagi kalau melihat Pak Prabowo ya bukan berarti Karena Pak Prabowo dikasih nilai 11. masalahnya masih diungkit loh di pidato depan kemarin. benar, benar. Masih. Itu kan sangat membekas sebenarnya bisa dibilang kan ya kalau kita baca sekilas ya. Tapi kita percaya Pak Prabowo juga beberapa kali bilang bahwa beliau akan jadi presiden untuk semua. Tapi ya melihat itu masih diungkit di acara PAN. Jadi kayaknya agak membekas itu. Sulit Tapi kan ya. kita percaya Pak Prabowo adalah orang yang berbesar Damage-nya, hati gitu. ya, betul, kita besar percaya. jiwa, adalah seorang negarawan gitu. Untuk negara pasti mau gitu. We never know pada akhirnya kan Mas. Ya, ya. Tinggal damage-nya sebesar apa. Kalau kata anak sekarang kan begitu. Damage-nya sebesar apa. Bahas sedikit soal ini dong Mas. Pada akhirnya tercetus nih nama Mulyono dari elit PDIP gitu bisa dibilang gitu. Itu karena saking gemesnya Mas Ono atau gimana Pertama saya nggak tahu Mulyono itu siapa ya. sih? Jadi Iya. Masih spekulasi. disclaimer-nya gitu dulu. Ininya ya. Ya Mulyono and the Batasannya. gang. Tapi itu kan memang bahasa yang diambil oleh Pak Ono dari
percakapan di media sosial sama ini. Dan berperan dalam penggagalan Anies katanya. Berarti sosok kuat dong Mulyono ini. Ada geng lagi. Ada geng Gangster apa gimana sih ini geng Tapi ini? belum ada komen-komen dari istana ya kalau Udah. ada. Nggak perlu dikait-kaitkan gitu. Jadi Heeh. kalau yang komen sih sudah tahu sosok Mulyono yang dimaksud ini siapa. Oke. Tapi gini, bahwa saat ada event politik yang bisa dibilang kurang oke secara citra atau segala macam, perlu juga ada pengalihan. Bisa jadi ini adalah strategi PDIP untuk buang Fokus publik. bahwa bukan internal Bahwa, gue yang iya. bermasalah. Karena Iya. isunya juga sebenarnya Mas Anies ini keras juga penolakan dari internal PDIP untuk mencalonkan Mas Anies. Oke. Tapi kan kalau ini misalkan aja. Ya itu dua mata pisau sih Mas. Bisa Ya. juga masyarakat berpendapat bahwa PDIP tidak bisa nih melawan yang katanya Mulyono and the gang ini. bisa Inginnya kan juga. dicitrakannya begitu, bahwa inginnya tercitranya bahwa ada tekanan dari lo untuk tidak mengusung Mas Anies. Tapi bisa jadi ini untuk menutupi soliditas internal soal Mas Anies. Bisa juga begitu kan. Kita Iya, bisa iya. harus membacanya kalau sama politisi ya Dari Iya. banyak sudut skeptis pandang dikit ya. lah gitu, skeptis Benar. dikit aja gitu. Jadi nggak selamanya Iya. tak salah. Kan lebih enak nyalain orang lain emang. Betul. Daripada nyalain diri Daripada sendiri ngaku ya. salah gitu kan. Pak Anies, ada nggak penyesalan tidak mengikuti pilkada ini? Kalau saya ditanya ada penyesalan tidak, ada penyesalan itu. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini, di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin bergantian, berombongan datang bergantian. Menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. 1,5 tahun ini hilang. Dari mulai usaha untuk perbaikan kampung-kampung kumuh, perbaikan kondisi ekonomi mereka, yang selama itu kami selalu jadikan sebagai fokus perhatian. Dan selama berapa bulan ini saya datang mengelilingi mereka semua, mendatangi mereka semua. Ini yang saya, kalau dibilang perasaan ya, ada perasaan, waduh ini aspirasi ini gak bisa kita tuntaskan. Lihat warga kampung Bayam yang terlantar, berat rasanya. Lihat kampung-kampung yang setiap kali kita datang, Pak tolong ini dituntaskan, berat rasanya kalau mereka tidak bisa mendapatkan penuntasan atas usaha meningkatkan kesejahteraannya. Itu yang kalau ditanya sebagai rasa sesal, bagaimana rakyat miskin di Jakarta yang menjadi fokus perhatian kita tidak bisa saya penuhi harapannya. Para saudara-saudara semua, warga kampung di Jakarta, rakyat miskin kota, saya minta maaf karena tidak bisa membantu melalui jalan pemegang kewenangan, pembuat kebijakan. Tapi bukan berarti perjuangan kita berhenti dan bukan berarti ikhtiar kita selesai di sini, enggak. Dengan cara lain nanti kita sama-sama berjuang untuk bisa memperbaiki kondisi rakyat miskin kota yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar. Videonya baru 30 menit yang lalu loh 30 ini menit yang lalu udah di-upload. ditonton 3.000-an. Itu udah orang. selesai belum sih Pak Yansa atau masih lanjut? Masih ada 14 menit ya videonya. Masih ada 14 menit ya. Kenapa Mas Sorik? Ya nggak apa-apa, karena kalau dari yang itu tadi bisa terlihat ya, tersirat bahwa memang maju Pilgub Jabar itu tidak ada di pikiran Pak Anies. Yang disinggung adalah penyesalan tidak Di bisa DKI. meneruskan Di DKI. aspirasi rakyat miskin kota di Iya. DKI. Jadi memang nggak ada di sininya beliau kayaknya kelihatannya kan. Untuk maju di Pilgub Jabar yang di pikiran hanya rakyat Jakarta aja. Masih DKI nggak sih nyebutnya? Kenapa? Jakarta lah. Kenapa sih cuma Jakarta. rakyat Jakarta yang ada di hatinya Pak Anies kira-kira? Ya beliau 5 tahun. Apakah karena ada Persija? Padahal kan beliau warga Kuningan. Padahal beliau nyapres kemarin ya, harus Iya. dari Indonesia dan warga Kuningan. Itu Dan jadi lama tinggal di pertanyaan juga Jogja. sih. Iya. But anyway Mungkin ya, sangat melekat dengan beliau. Iya. Sense of belonging tinggi. selain bisa kita lihat bahwa sense of belonging dengan Jakartanya tinggi, juga kita bisa lihat bahwa bibir Pak Anies masih kering ya. Masih tetap kering ya. Karena masih suka begini gitu. Tapi juga tersirat dari situ tadi perjuangan belum berhenti, masih akan diteruskan. itu yang harus Jadi digarisbawahi. masih akan melakukan upaya-upaya Bukan untuk berarti ini sudah mengupayakan selesai, kesetaraan, ya kan? keadilan.
ketidaktimpangan untuk rakyat Indonesia. Nah, apa nanti teknisnya kita lihat aja. Tapi prinsipnya beliau akan terus berjuang. Iya. Tadi sih gitu ya kan tidak bisa bagaimana menyampaikan warga miskin kota yang datang ke rumah ini menyampaikan aspirasinya. Pak, kami ingin kondisi seperti 1,5 tahun dulu. Terus. Tapi serius ya, banyak ya yang kayak gitu berarti ya. Pernah gak sih maksudnya wartawan Detik di rumahnya gitu emang banyak yang datang kan masyarakatnya atau? Saya pernah, ada sih memang. Tapi saya pernah ke sana waktu beliau baru-baru turun jadi Lebak menteri. Bulus ya? Lebak Bulus, Lebuda, Lebak Bulus Dalam 3. Memang rumahnya itu 1.600 meter persegi, gede. Terus rumahnya itu joglo di atas gitu. Memang atas ini difungsikan untuk menerima orang, tamu. Rumah pribadinya, kediaman pribadi di bawahnya. Gitu memang. Jadi katanya kegiatan posyandu sering di sana dan memang sangat umum untuk ke sana. Termasuk orang kalau mau ngasih oleh-oleh juga ke sana ya. Yang kemarin ibu-ibu itu yang tadi pagi ibu-ibu oleh-oleh dari Medan ya. Memang sangat terbuka untuk umum. Dengan sangat akrab dengan tetangga-tetangga. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan, sepenting apa video ini sampai dia harus klarifikasi? Harus ini dong, bagian pendukung dari, ini bagian dari itu tadi ya. Dari upaya itu untuk terus menjaga memori publik terhadap kebesaran seorang Anies Baswedan. Apakah Pak Anies mendengar kita tadi? Betul. Dia harus udah dari tadi itu 30 menit rencananya. lalu. Atau mengikuti jejak Pak Ahok kali ya. Besarin channel YouTube. Iya, itu juga upaya kan untuk mengingatkan publik bahwa Ahok tuh masih sebesar ini. Dan sebenarnya dari elektabilitasnya Pak Ahok juga terbukti kemarin masih tinggi sih. Dari survei Masih ada survei. juga kan isu-isu itu gitu. Waktu itu sebelum Pramono, Rano Karno. Betul. Rano ini ngomong-ngomong singkatan dari Ridwan Suswono. Oh ya, jadinya itu ya singkatannya. Rido. Masa Pramono Rano lawan Rano masa. Iya. Rano ini dong jadinya dia kecolongan dong jadinya. Rano. Rame rasanya. Iya. Mas terakhir dong ini soal kemungkinan peluang untuk menang. Siapa kira-kira yang paling berpeluang menang untuk Pilkada DKI? Ridho diridoi untuk menang. Pertanyaannya itu sekali. Apakah Ridho diridoi untuk menang? Yang jelas gini. Yang selama ini muncul di survei elektabilitas baru Pak RK. Mas Pramono dan Dharma Porengkun belum muncul di survei. Kalau ngelihat dari kemarin dengan nama-nama yang ada itu Pak RK masih di bawah Mas Anies, Pak Ahok dan baru Bang Emil sekarang yang mau disebutnya Bang Emil. Jadi potensinya besar untuk di sana. Jadi kita perlu tunggu survei yang lain dulu untuk lihat Pramono sebesar apa. Ini kan kekuatan PDIP juga ya. Nah kalau sejauh ini ya Bang Emil dan Mas Suswono enggak ya, kurang sopan ya kalau Mas Suswono ya. Pak Suswono. Pak Sus ya. Pak Sus ini tetap yang paling tinggi. Kalau di Jawa Barat, kalau dari survei sih Demul. Cuman waktu itu Pak Saiku juga belum muncul. Kalau ini seru nih. Dua head to head itu dan Saiku. Karena Pak Demul juga menggandeng anaknya Pak Umuh. Yang mana adalah bos Persib. Ya. Apakah semua akan solid? Sepak bola sama politik katanya kan nggak terkait, tapi kita tahu sendiri terkait kok. Hasil pilpres dipengaruhi oleh manuver-manuver terkait sepak bola. Yang sangat seru tuh mungkin perlu diamati juga Pilkada Jateng. David and Goliath juga tuh. Ya itu juga tuh banyak koalisi melawan Pak Andi. Pak Andi kayaknya nggak bisa David juga sih. Dia Goliath juga. Iya. Dua-duanya gede lagi. Iya. Jawa Timur juga seru, semuanya perempuan. Dan mungkin persaingan Bu Kof dan Bu Risma yang perlu itu juga ya, karena riwayat ya quote unquote perselisihan keduanya ini lumayan seru di zaman dulu. Kalau yang senang seru-seruan politik ini, tapi Bu Lulu juga yang diusung PKB juga perlu diperhatikan. Banten gimana? Banten, wah ada tarikan napas yang panjang ini. Banten koalisi yang mengusung Andra Soni kuat sebenarnya banyak, tapi ya sosok figurnya Airin juga susah untuk ditandingi sosoknya ya. Sosoknya, tapi ya dengan kerja kampanye sangat mungkin sih masih untuk dikejar. Masih sangat mungkin. Tuh, Ibu Airin. Berarti nanti akan ada survei baru lagi setelah nama-nama ini didaftarkan. Ini sudah gerak semua lembaga survei. Sudah yang order udah itu semua.
lagi nyayur nih lembaga survei. Iya benar. Istilahnya gitu. Pengen lihat yang awal kerjanya kurang di bagian mana, sosok gua kurangnya apa, apalagi untuk nama-nama baru seperti Mas Pramono dan itu pasti akan di profiling lagi sosoknya. Putusan MK juga memberikan dampak positif pada akhirnya buat lembaga survei ya. Ya, cuman ya kan kalau memang ini pilkada serentak atau pemilu serentak ya 5 tahun lagi mereka baru nyayurnya lagi. Oh iya. Makanya justru ini momen mereka. Oke deh, terima kasih banyak Mas Torik. Kita tutup dulu editorial review. Selamat berakhir pekan dan juga tapi buat Detikers jangan kemana-mana. Kita masih ada sampai jam 6 sore nanti. Habis ini kita mau sampaikan beberapa berita menarik lainnya dari Detikcom hari ini dan juga nanti akan ada Sunset Talk bersama para finalis Hijab Hunt 2024. Sesaat lagi Detikers hanya di Detik Sore. Gak coba. Hore hore. Balik lagi di Detik Sore, Detikers. Coba, gak cuma hore, ada yang masih mengunyah, ya kan, mencerna Nggak, kalau gitu tutup mulut. Nggak boleh tutup mulut. Nggak boleh tutup mulut. Harus buka suara, ya karena kan. Protes. Kalau tadi, kenapa? Jakarta panas banget. Oh gitu, kirain protes karena ada yang nggak terpilih. Enggak ya. Kita Indonesia merah putih bro. Abis ini kita mau ngapain nih? Sebelum kita mencerna topik-topik selanjutnya. Ini mencerna. Dan juga mencerna pencernaan ya. Kita mau ngobrol sama teman kita di Jawa Barat. Oh, Bribda Eklesia dulu tapi sebelumnya kita mau lihat dulu ya perkembangan lalu lintas di Jakarta yang lagi macet-macet. Tadi sih macet jam 2 aja udah macet apalagi jam segini ya kan. Baiklah langsung kita sapa Bribda Eklesia, tunjukkan pesonamu. Hai. Selamat sore Bribda Eklesia. Selamat sore. Wah, kangen nih kita nih udah lama gak berjumpa dengan Bribda Eklesia. Kemana aja? Where have you been, Bribda Eklesia? Di sini aja aku. Di sini aja. Di jalan ya. Lagi di jalan apa itu, Bribda Eklesia? Saat ini saya berada di Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Oh, dekat. Dekat. Mampirlah ke sini, kita punya banyak makanan di sini, Bribda Eklesia. Atau kalau mau bawain makanan juga boleh. Aduh, jadi ngerepotin ya. Ya, ngelunjak jadinya. Oke, baik Bribda Eklesia. Boleh dong kita tahu laporan terkini dari Kalibata dan sekitarnya seperti apa kondisi jalanan hari ini. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Eda dan juga Eksis. Selamat sore, Detikers. Kembali lagi bersama kami dari TMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Seperti yang tampak di layar kaca Detikers, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan berbelok kiri menuju Cililitan tampak cukup ramai, terlihat kondusif, lancar, perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Namun berbeda halnya dari arah sebaliknya dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu tampak cukup tersendat pada sore hari ini. Terlihat adanya antrian kendaraan yang berimbas hingga 800 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh Detikers dan maupun pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light dan tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan juga kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan juga selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dikarenakan di kawasan ini banyaknya angkutan kota yang menaik turun ke penumpang tidak pada tempatnya. Dan juga bagi pengendara roda 2 untuk tetap berada pada jalur yang benar dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Kami informasikan kepada Detikers bahwa sistem ganjil genap masih berlaku, di mana kendaraan yang dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119.
Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eksis. Silakan. Beli tuku di Rusia. Cakep. Thank you Bribda Eklesia. Oke. Cakep. Beli tukunya jauh banget ya. Cakepnya terakhir ya. Terima kasih. Iya. Bribda Eklesia suka tuku nggak? Suka. Sama. Oh Aku gitu juga doang suka. kirain. Sama. Kirain tahu apa. Sama Ternyata berarti cuma kita sama-sama suka tuku. Oke, jangan jauh-jauh ya. Semoga beli tukunya. Iya. Terima kasih Bribda Eklesia. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya ya. Terima kasih banyak. Thank you Bribda Selamat bertugas Eklesia. kembali. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sore. Ada ini angkot Sidul tuh di belakang. Lagi ngetem. Mungkin dia mau mendukung Rano Karno sih. Ya. Iyalah kita dari Kalibata menuju ke Jawa Barat. Yes. Kemarin kan juga yang paling ramai sebenarnya adalah Pilkada Jawa Barat ya pendaftarannya. Kita mau tanya deh soal peta kekuatan calon penguasa Jawa Barat selanjutnya kira-kira akan seperti apa. Kita akan ngobrol sama Kang Rifat. Sekarang, maunya sekarang. Sekarang enggak? Ya ada iklan dulu kita. Iklan apa? Gak ada iklan kita. Tapi anyway Jabar nih diisi sama nama-nama yang populer ya. Iya. Ada artis tadi kan. Betul. Ada juga Ada bukan presiden, anak presiden. Kan gak bisa disebut mantan kan. Iya benar. Terus Ada tokoh yang juga ada sangat ini juga populer. KDI deh kalau nggak salah. KDI? Apa ya iya. Dangdut? Artis juga artis. Dari iya benar KDI. Dwi Natarina alias Gita KDI. Gitalis Dwi Natarina alias Gita KDI. Tuh kan banyak kan nama-nama populer ini. Iya. Jabar. Tapi memang Jawa Barat selalu penuh dengan ini sih seniman juga sih. Bener. Ada Gigi di situ kan. Ada siapa lagi? Siapa lagi banyak ya Jabar mah. Ada anak Depok di sini. Oh, betul. Ya, anak Depok di sini. Ya. Kita langsung aja deh ke Kang Rifat. Selamat sore, Kang Rifat. Kumaha damang? Alhamdulillah Edo dan Eksis. Alhamdulillah ya. Kemarin berarti ikut termasuk yang lembur sampai tengah malam nih, Kang Rifat ya. Lumayan. Kang Rifat termasuk yang kecewa nggak ternyata Anies nggak jadi tadi atau surprise gitu? Ya dinamikanya memang begitu berwarna ya. Pilgub Jabar kemarin sebelum akhirnya memang dipastikan ada 4 pasangan atau 4 bakal pasangan calon yang meramaikan Pilgub Jawa Barat. Edo dan Eksis. Selain Mas Anies yang juga jadi surprise gitu di Jawa Barat karena menolak, kira-kira apa gitu yang surprise? Anies yang akhirnya memutuskan untuk batal maju di Jawa Barat, akhirnya membuat PDIP mengusung yang notabene merupakan kadernya sendiri yaitu JJ dengan Ronald yang kemarin-kemarin digadang-gadang majunya di Pilkada Kota Bandung. Ya itu juga termasuk sesuatu yang mengejutkan ya. Tapi boleh dong Kang Rifat share ke kita dengan sudah ditutupnya pendaftaran di KPUD Jawa Barat. Seperti apa nih peta kekuatan calon penguasa selanjutnya di Jawa Barat. Plus minus dari masing-masing paslon ini seperti apa? 4 bakal calon. Ya untuk saat ini memang petanya masih dinamis ya Edo, karena memang Pilgub Jawa Barat dipastikan tidak diikuti oleh petahana yaitu Ridwan Kamil yang maju ke Jakarta. Nah, bagaimana akhirnya 4 bakal pasangan calon ini mereka nanti akan berebut suara di Jawa Barat begitu. Karena memang kalau kita lihat untuk saat ini memang nama Deddy Mulyadi masih yang tertinggi berdasarkan hasil survei-survei sebelumnya. Tapi dengan munculnya beberapa nama yang sekarang di 4 bakal pasangan calon ini juga akan setidaknya merubah lah peta politik di Jawa Barat begitu ya. Jadi suaranya akan tersebar ya kemungkinan. Betul. Suara-suara yang tadinya pendukung Kang Emil ini ada kemungkinan condong ke satu pasangan gak sih? Untuk saat ini itu belum bisa dipastikan, tapi
tadi kami sedikit berbincang dengan pengamat politik di Jawa Barat bahwa memang suara-suara terutama pendukungnya Kang Emil ini masih akan dinamis begitu Eksis. Apakah dia akan jadi swing voter atau memang mengasosiasikan terhadap salah satu bakal pasangan calon ini. Begitu. Oke, Kang, bicara sedikit soal nama JJ Wiradinata dan juga Ronald Surapraja yang kemarin daftar di menit-menit akhir ini, bahkan gak datang ke lokasi ya, lewat via Zoom. Pada akhirnya. Boleh dong di-spill sedikit ke kita gimana background kedua orang ini dan kemudian apa yang akan menjadi visi atau mungkin misi dari dari calon baru ini, Kang Rifan? Sedikit Edo, pada saat malam sebelum akhirnya nama JJ dan Ronald ini diusung oleh PDIP, saya kebetulan sedang ada di lokasi di kantor PDIP Jawa Barat waktu itu. Sampai pukul 21.00 itu masih nama Anies Baswedan yang muncul. Bahkan di kalangan simpatisan dan kader itu memang sudah menantikan kedatangan Anies karena ada pernyataan dari sekretaris DPD PDI Jawa Barat bahwa Anies akan datang pukul 21.30 lalu akan diantar ke KPU untuk mendaftar pukul 22.00. Jadwalnya udah ada berarti kan? Nah itu sampai itu lantas kemudian pukul 10 kan akhirnya Anies memutuskan untuk batal maju di Jawa Barat. Banyak pertanyaan yang muncul kenapa Anies batal dan akhirnya PDI memutuskan untuk mengusung JJ dan Ronald ini. JJ adalah Bupati Pangandaran 2 periode. Sementara Ronald kita tahu bersama kan artis ataupun komedian ya betul di Indonesia. Nah tadi saya barusan berbincang dengan Ketua PDIP Jawa Barat Ono Surono. Mereka memang menjadi opsi begitu Edo untuk disiapkan oleh PDIP terutama di Jawa Barat. Terutama nama JJ Wiradinata ini. Memang opsi karena nama yang ingin diusung ataupun dipasang oleh PDIP itu adalah Anies Baswedan awalnya. Tapi karena berbagai dinamika yang terjadi termasuk akhirnya muncul narasi Mulyono dan geng oleh Ono Surono ini Edo yang akhirnya ramai begitu. Akhirnya memang nama JJ dan Ronald inilah yang dipaketkan oleh PDIP sebagai bakal pasangan calonnya di Jawa Barat. Untuk pemilihan nama Ronald Surapraja sendiri ada penjelasan nggak dari PDIP seperti apa? Karena memang kita nggak pernah ngelihat ada ada peluang begitu untuk Kang Ronald ini maju ke politik gitu. Tiba-tiba jadi cawagup. Apa alasan PDIP memilih Ronald Surapraja? Ya Edo, sebetulnya kan nama Ronald sudah disiapkan PDIP itu untuk di Kota Bandung sebetulnya. Namanya memang akan diusung di Kota Bandung waktu itu. Dengan beberapa figur lain ya yang memang diusung oleh PDIP. Tapi pada saat di menit-menit akhir di Pilgub Jawa Barat, akhirnya PDIP memutuskan untuk menggandeng istilahnya kalau dari mereka bahasanya dari Ono Surono ini adalah sosok muda dan yang memang berasal dari wilayah urban perkotaan begitu. Ada untuk mengimbangi sosok JJ Wiradinata yang berasal dari wilayah Priangan, dari wilayah selatan Jawa Barat. Tapi berarti udah disiapkan dari jauh-jauh hari ya pasangan ini, nggak satu-satu gitu. Mereka mungkin udah kayak kalau misalnya Mas Anies nggak mau gitu, otomatis kalian ya udah ada persetujuan juga dong ya, berarti nggak mungkin tiba-tiba. Opsi-opsi itu ada gitu eksis. Opsi-opsi itu ada. Meski pada awalnya nama Ronald Surapraja sendiri disiapkannya untuk wali kota ya. Betul. Bukan wakil gubernur gitu. Padahal kalau misalnya melihat penjelasan dari Kang Rifat tadi bahwa sosok muda juga asli dari Jawa Barat begitu, masih ada nama lain sebenarnya dari sosok muda ini ya. Tapi kenapa Kang Ronald yang dipilih itu juga ya masih jadi pertanyaan juga sih sebenarnya sama kita ya. Iya benar. Ada Kang Arman juga padahal dari Bandung juga ya Kang Rifat ya. Tapi mungkin lagi sibuk sama Gigi. PDIP punya Ronald Surapraja akhirnya yang memang bisa dijadikan opsi untuk di Pilgub Jawa Barat begitu ya Dok.
Oke, kalau untuk peta kekuatan dari masing-masing paslon sendiri, mengingat Jawa Barat ini luas sekali, Kang Rifat, apakah masing-masing paslon ini punya kekuasaan, wilayah kekuasaan sendiri atau suara-suara pendukung terbanyak? Mungkin peta sebaran daerahnya mungkin bisa di-share ke kita? Ya, sampai saat ini memang beberapa pembahasan ataupun yang memang selama ini dimunculkan di beberapa pemberitaan media massa, Deddy Mulyadi dengan Erwan Setiawan ini, dia punya basis massa, terutama Deddy Mulyadi itu di wilayah Pantura, pantai utara Jawa Barat. Itu meliputi Subang, termasuk juga dengan Purwakarta, wilayahnya Deddy Mulyadi. Indramayu ke sana juga ke Cirebon, ini terasosiasi dengan Deddy Mulyadi begitu. Adapun Erwan itu kan untuk mengimbangi suara-suaranya Deddy Mulyadi di wilayah Sumedang ataupun Bandung Raya. Sumedang, Bandung, Cimahi dan segala macamnya. Nah, tapi ini menarik karena akhirnya tadi seperti saya yang bilang di awal bahwa tidak ada sosok Ridwan Kamil yang akhirnya membuat suara-suara ataupun pendukung-pendukungnya yang dulu itu terpecah akhirnya suaranya. Belum dipastikan akan kemana nih suara-suaranya Ridwan Kamil akan tergabung begitu, Dok. Nah, kalau untuk yang lain, calon-calon yang lain ini masih dinamis. Karena kita lihat wilayah Bodebek, Bogor, Depok, dan juga Bekasi, ini pun bisa jadi salah satu penentu, Edo, untuk Pilgub Jawa Barat. Karena memang basis suaranya juga cukup besar dan ini kalau saya melihat akan dimanfaatkan oleh figur ataupun bakal pasangan calonnya Saihu dengan Ilham Habibie begitu. Karena di sana juga merupakan salah satu basisnya dari PKS. Oke. Jadi ini ya itu untuk yang Pilgub gitu. Kalau untuk pemilihan wali kota gimana Kang Rifat peta kekuatannya? Untuk Kota Bandung sendiri itu juga sama ini dinamis karena walaupun ada sosok seperti Farhan yang maju gitu kan ataupun sosok-sosok yang lain, ini mereka terbilang sosok-sosok baru begitu. Di Kota Bandung ya terutama, ini sosok-sosok baru yang kemungkinan ataupun prediksi pertarungannya ini akan lebih berwarna begitu di Kota Bandung. Oke. Nah. Jadi nggak ada satu sosok tertentu yang kuat sekali gitu ya. Mendominasi ya. Benar. Jadi semuanya fresh gitu kan, dan bakalan lebih banyak effortnya pastinya buat pasangan-pasangan karena baru-baru tadi. Tapi habis pendaftaran timelinenya gimana nih? Per tadi siang beberapa bakal pasangan calon itu sudah mengikuti tes kesehatan ataupun pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di Bandung ataupun daerah-daerah lain. Tadi dibatalkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk 2 bakal pasangan calon di Pilgub Jabar, yaitu Deddy Mulyadi dengan Erwan dan Saihu dan Ilham Habibie. Terus ada juga dari bakal pasangan calon Pilkada Kota Bandung yang di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pengambilan nomor urut kapan, Kang? Udah diketahui belum? Seharusnya sesuai agenda memang yang sudah disiapkan oleh KPU gitu. Cuma KPU belum memberikan informasi resmi kembali mengenai tanggal pastinya kapan untuk pengambilan nomor urut tersebut. Baik. Mestinya sih sesegera mungkin ya, karena memang ini waktunya juga sangat mepet, 27 November sudah harus nyoblos, jadi masa kampanye juga harus diperhitungkan, sehingga mestinya sih dalam waktu yang tidak lama lagi kita udah bisa ngelihat nomor urut dari masing-masing paslon, kalau semuanya lolos tes kesehatan. Betul, jadi cukup banyak waktu untuk mempertimbangkan gitu ya, siapa yang terbaik nih untuk Jawa Barat. Iya, ini lumayan dibikin pusing lah ya masyarakat Jabar ya, termasuk Kang Rifat juga pasti pusing pilih yang mana nih ketiganya. Oke deh, Kang Rifat, terima kasih banyak. Nuhun, bisa. Ya. Salam buat Kang Baban dan teman-teman Detik Jabar lainnya. Sami-sami. Selamat bertugas kembali. Oke. Mirip-mirip lah ya, kayak Jabar, kayak DKI tadi. Jadi ada pasangan-pasangan yang baru. Iya. Surprisingly pada akhirnya Pilgub untuk di Jawa sendiri banyak hal yang mengejutkan sih. Sebelum waktu itu survei
diluncurkan gitu sebelum mereka pada daftar maksudnya. Jadi di survei kan nama-namanya sebenarnya nama-nama tradisional sebenarnya kan. Tapi ternyata pas dicalonkan banyak sekali perbedaan, apalagi setelah kemarin revisi undang-undang pilkada dibatalkan gitu. Iya, jadi makin seru deh. Detikers, siapkan tenaga, siapkan energi untuk mengawal pilkada kali ini sampai nanti di 27 November kita akan coblos bersama-sama siapa pilihan kepala daerah masing-masing. Tapi sebelum nyoblos kita mau refreshing dulu. Refreshing ngapain dulu nih kita? Kita akan lihat wanita-wanita perempuan-perempuan inspiratif yang berhijab lewat gelaran Emerald Hijab Han. Akan ada sejumlah finalis, 14 finalis ya, yang akan datang bareng-bareng ngobrol sama kita di sini. Detikers, sesaat lagi tentunya akan ada banyak hal yang akan kita kupas. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kali ini kita boleh lah ya agak hore-hore sedikit ya. Hore-hore dong, harus hore-hore karena kita kedatangan cewek-cewek cantik. Perempuan-perempuan inspiratif. Ya kan, bener. Gak cuma cantik, beauty, brain, behavior. Gokil. Ya kan? Kita kedatangan 14 orang tamu kali ini Detikers. Yes, dari finalis Emerald Hijab Han 2024. Ya, kita akan munculkan mereka secara ajaib. 1, 2, 3, cering. Jeng jeng. Wah. Mereka robot apa gimana? Kenapa bisa barengan gitu? Kenapa gitu? Enggak. Ini boneka apa robot? Boleh dicek dulu belakangnya mungkin ada putarannya. Oh, maksudnya cantik-cantik gitu. Jadi kayak boneka. Hai. Bareng ada briefing itu ya tadi ya. Kali ini Edo ganteng sendirian. Boleh lah ya, sekali ya. Ya kan. Mungkin kita mau kenalan dulu kali ya. Boleh. Banyak banget kita nggak hafal juga satu-satu. Apa aja ya kenalannya ya biasanya. Nama, asal, umur itu aja kali ya. Biar iya, makanan kesukaan, minuman kesukaan. Enggak ya? Ih, lucu banget. Iya, nomor sepatu. Oh, mau dibeliin. Oh, langsung melunjak ya. Oke. Boleh langsung mungkin dari siapa dulu ya? Dari bawah dulu kali ya. Dari bawah ke atas ya. Nama, asal dan juga umur. usia saat ini berapa. Boleh dong. Halo Kak, salam kenal. Nama aku Rita Aprianti, biasa dipanggil Rita. Aku asal dari Tasikmalaya, usia aku 28 tahun. Yeah. Rita ya berarti ya. Ya betul, Rita. Hafalin loh, nanti ada kuisnya. Boleh ke kanannya. Oke. Hai, kenalin nama aku Dinda Amalia Gumai, bisa dipanggil Dinda. Aku berasal dari Jawa Tengah dan umurku saat ini 24 tahun. Salam kenal. Salam kenal Dinda. Rita Dinda, oke. Lanjut. Halo semuanya, nama aku Safira Fitri Baraja, biasa dipanggil Safira. Aku asal Bandung, umurku 25 tahun. Oke. Hai Safira. Rita Dinda Safira. Halo semuanya, perkenalin nama aku Salma Naila, biasa dipanggil Naila. Aku berasal dari Bandung dan umur aku 20 tahun. Yeah. Naila. Bukan buku harian ya? Bukan. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama aku Zahra. Aku dari Denpasar, Bali, umur aku 23 tahun. Oh, jauh dari Denpasar. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Insya Allah, nama saya Aulia Hanifah, biasa dipanggil Hani. Umur saya 29 tahun. Saya dari Kota Bogor. Terima kasih. Oke, lanjut Hani. Halo semuanya, salam kenal. Aku Nakesha Shiva, biasa dipanggil Nakesha. Usiaku 16 tahun dan aku berasal dari Bekasi. Salam kenal. Hai Nakesha, wow paling muda nih ya, 16 tahun nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilkis Taratu Jini, biasa dipanggil Bilkis. Saya berasal dari Yogyakarta dan umur saya saat ini adalah 22 tahun. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Halo semuanya, Sampurasun. Sampurasun. Nama saya Desi Rahmi Fitria, umur 23 tahun, berasal dari Bandung. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Palu Pikra Katau, asal dari Tangerang Selatan, usia saat ini 28 tahun. Salam kenal. Salam kenal. Halo, aku Jauza, aku berasal dari Tasikmalaya, usia aku sekarang 21 tahun. Salam kenal semuanya. Salam kenal ya.
Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Sashelva, usia aku 15 tahun dan aku berasal dari Bandung. Assalamualaikum, hai semuanya. Kenalin, nama aku Haifa, umur aku 24 tahun, aku berasal dari Aceh. Halo semuanya, aku Dian Anggun Larasati, biasa dipanggil Dinda atau Dian. Umur aku 27 tahun, aku asal dari Solo. Halo semuanya. Halo, salam kenal semuanya. Boleh dong kita kasih tepuk tangan buat semua finalis Hijabhan, Emerald Hijabhan tahun ini. Aceh gitu sampai ujung-ujung Pulau daerah kita. lainnya ada semua ya di sini ya kan. Sudah melewati berapa tahap ini dong berarti kompetisi gitu ya. Mungkin satu-satu ya. Kalau kita kan nggak mungkin nanya satu, nggak mungkin nanya per Kita orang. bawa undian gitu kok, kan. ada duduk, ada dadu di sini. Per baris gitu, nanti perwakilannya siapa gitu yang mau. Boleh diceritain gak sih awalnya tuh kayak gimana sih tahapan-tahapannya sampai akhirnya bisa jadi finalis kayak gitu. Siapa? Silakan. Boleh. Jadi untuk tahapannya sendiri yang pertama-tama kita ada audisi. Nah sebelum audisi itu kita ada tahap daftar dulu, verifikasi data. Lalu setelah verifikasi data kita akan dapat email info mengenai audisi offline-nya. Nah audisinya ini ada di 3 kota, Jakarta, Bandung, Jabodetabek, dan Solo. Terus ada juga yang audisi online dan ada yang dapetin golden ticket. Gitu. Jadi kita semua di sini yang udah tersortir dari 7.000 peserta yang daftar. Oh, banyak banget ya. Jadi cuma 14. The best 14 out of 7,000 ya. 7.000, keren. Tepuk tangan lagi buat kalian. Bangga pasti ya. Cerita dong ininya apa aja perjuangan yang sudah kalian lakukan untuk bisa sampai ke tahap ini. Mungkin salah satu Baris dari ada yang kedua mau mungkin ya. ngomong. Ayo guys, nggak usah malu-malu. Ini adalah it's time for you guys to shine. Yes. Ya kebetulan Kak, karena aku ini ibu pekerja juga. Aku 23 tahun, tapi aku punya anak masih bayi umur 4 bulan. Aku berangkat dari Bali dan Pasar karena kehabisan tiket. Jadi aku turun Solo dulu. Abis itu dari Solo perjalanan dulu ke Semarang. Aku titip bayinya ke Eyang Utinya. Abis itu baru ke sini sendiri begitu. Kok mau Mbak waktu itu udah jauh-jauh dari Bali ke sini? Emang niat untuk ikutan ini atau ada motivasi lain? Sebenarnya iya, karena memang acaranya inspiratif banget, jadi aku pengen banget buat jadi salah satu bagian dari teman-teman aku yang hebat-hebat banget ini di sini. Alhamdulillahnya aku juga dapat kesempatan. Jadi aku mau berterima kasih banyak sama detik.com karena biasanya tuh ajangnya seperti ini hanya untuk yang single-single, tapi saya ini kan PNS ya kebetulan. Terus punya anak juga, penempatannya kebetulan berdomisili di Bali, diberikan kesempatan juga untuk bergabung begitu. Wah, keren ya. Ada gak sih yang udah pernah ikutan 2 kali gitu baru ini tembus ke final gitu? Ada? Oh, ada. Boleh dong cerita cerita dong. Oh, ada 2. Barengan. Nanti satu-satu ya. Ya mungkin Pak Lupi mau sedikit cerita ya Kak. Jadi bukan 2 kali malah. Ini adalah kali kelima aku ikut gokil audisi. semangatnya. Kasih tepuk tangan guys. Jadi aku ikut pertama kali audisi pada tahun 2017. Ya waktu itu adalah produk sebelah Hijabhan, dan 2 tahun ini Emeron aku ikut juga 2 tahun berturut-turut. Dan alhamdulillah di kesempatan kelima Allah kasih aku kesempatan untuk maju sampai grand final. Tujuannya apa, motivasinya sampai mau 5 kali berturut-turut? Sampai 5 kali ya. Sebenarnya ada 2 tujuan sih. Yang pertama aku merasa Hijabhan adalah satu-satunya wadah yang bisa membuat aku menjembatani aku untuk menginspirasi sesama muslimah yang ada di Indonesia khususnya. Lalu yang kedua, bakat aku di sini kan kita ujinya tuh bakat ya Kak. Jadi menunjukkan bakat kita masing-masing. Biasanya suatu ajang kompetisi itu dia hanya fokus pada satu bakat. Ya misalnya menyanyi saja. Kalau di sini enggak. Bakat apapun boleh ditampilkan, dan kebetulan yang aku tampilkan adalah dramatisasi puisi. Dimana kita tahu di Indonesia puisi itu belum banyak peminatnya. Nah aku ingin mendobrak pintu itu bahwa puisi itu sebenarnya nggak boring kok, nggak membosankan, tergantung siapa yang baca. Nah mungkin kalian belum lihat aku. Aku ini binatang. Nggak harus kayak melata. gitu. Bukan dong. Oh berarti itu ada unjuk bakatnya juga tadi ya. Kalau poin-poin penilaiannya apa aja sih, tahu nggak? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa kira-kira kalian bisa sampai lolos di final, tahap final ini? Wah ini kayaknya yang mau banget bicara nih di tengah. boleh dijawab. Yang dinilai apa aja?
Kemarin sih udah sempet ada pembekalan juga dari Mbak Eni dan dari Kak Ayu Enstar yang saat audisi mereka sebagai juri. Kemarin tuh udah di-spill bahwa untuk penilaiannya juga banyak banget selain memang bakat yang ditunjuki, yaitu penguasaan panggung. Lalu bakat tersebut itu unik atau enggak gitu kan, dan kesiapan itu sih yang paling penting ya, itu aja. Terus menurut kamu bisa sampai di tahap ini itu apa aja poin plusnya dari kamu? Aku apa ya? Susah pertanyaannya. Kebetulan aku dari audisi online, jadi pertamanya itu aku upload video yang diberikan ke link yang diberikan oleh Hijabhan itu sendiri, lalu saat itu di apa ya Beb? Di email tapi sudah di-cut menjadi 20 besar, lalu baru tampil di depan juri dan itu tampilnya Zoom gitu kan. Iya, lewat Zoom. Jadi sebenarnya kendala pada saat audisi online adalah sinyal. Gitu kan, karena kan lewat Zoom ya, apalagi untuk yang nyanyi ini tiba-tiba lagi suara tinggi hilang suaranya gitu. Dikira karena saking tingginya ya. Makanya jadi kalau kemarin apa ini unjuk saya bakatnya? kebetulan teater fisik, jadi physical theater. Jadi teater yang memang sebenarnya kayak pantomim, tapi kalau di Indonesia sendiri belum banyak yang menggunakan teater fisik dan itu tidak ada ciri khas untuk kalau pantomim kan wajahnya itu dikasih celak hitam dan berwajah putih. Kalau ini enggak, dia memang lebih mengekspresikan melalui tubuh, melalui bahasa tubuh dan mimik gerak wajah, mimik gitu wajah dan ya. ekspresi seperti itu. Boleh dicontohin dikit nggak gimana? Charlie Chaplinnya kayak gimana? Kemarin sih kebetulan aku tentang limbah plastik ya, jadi aku mengangkat bahwa si limbah plastik ini tuh bahaya tapi belum banyak yang aware. Bahkan saya sangat geram sekali waktu beberapa bulan kemarin ada yang sengaja memasukkan plastik ke mulut Kudanil. Iya kan, itu viral tuh video. Viral banget dan menurut saya itu tuh manusia tidak bertanggung jawab ya gitu kan. Sedangkan saat ini tanpa dia melakukan hal itu pun kita sudah mengalami kerusakan alam karena limbah plastik itu sendiri gitu kan. Dari kemarin kostum saya pun juga menggunakan plastik seperti itu. Berat tuh ya menceritakannya sendiri gitu Sendiri. Dan kalau pantomim berarti nggak pakai suara dong ya? Enggak. Ada gerakan moonwalknya nggak? Kudanilnya dipakein apa tuh berarti? Tapi kreatif banget idenya ya. Dan inspiratif pada akhirnya karena berusaha untuk relevan dengan kondisi saat ini apa yang kita rasakan gitu. Oh, jadi tuh kalau online benar-benar full online dari awal sampai akhir termasuk ini di sini online siapa aja? Oh, banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4. Boleh dong ceritain yang online tadi, selain itu kan kendalanya sinyal ya. Pernah pas lagi unjuk bakat terus ada kendala-kendala lain nggak? Sebenarnya yang tadi disebutin sama kakaknya itu sebenarnya kayaknya cerita aku ya. Oh iya? Iya, karena aku tuh bakatnya adalah nyanyi gitu. Jadi waktu lagi dijuriin, aku tuh nggak sadar sampai waktu itu ternyata ke-mute. Ternyata waktu nada tinggi kata Kak Ayu Enstar, suara aku hilang gitu. Jadi karena aku udah nyanyi sampai akhirnya dimintalah buat boleh nggak nyanyi part bagian akhirnya dikit gitu, karena suara kamu tadi hilang katanya gitu. Nah satunya lagi itu yang menurut aku juga menjadi tantangan itu karena kan kita nggak bisa eye contact langsung sama para jurinya gitu. Apalagi yang dinilai adalah penguasaan panggungnya juga. Dimana panggung kita waktu itu adalah layar gitu ya. Jadi kayak kita dikasih saran juga maunya kamu tadi berdiri, maunya kamu tadi agak gini gitu. Jadi ada beberapa masukan juga gitu. Oke, untung nggak ke-mute pas nyanyi ya dari awal sampai akhir ulang lagi. Kayaknya mic tuh ada batasan desibel juga, sehingga kalau tinggi banget jadi kayak auto di blok. Iya gitu bener. Itu salah satu dinamika per-onlinean sih ya. Sebagai generasi pandemi gitu. Berarti di rumah ya kalau Zoom Iya gitu? benar, dari rumah masing-masing. Ada yang coba-coba audisi dari kantor nggak?
izin dari kantor terus bolos gitu. Oh iya, coba. Ini kita langsung ditonton sama bosnya, mungkin mau minta maaf. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kasubag Kepegawaian saya, ya Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali, karena telah mengizinkan saya dari mulai istirahat sampai selesai audisi gitu. Difasilitasi juga untuk ruang kehumasannya, lengkap full, ada full bandnya juga, bener-bener disettingin juga, iya. Jadi bener support sih, alhamdulillahnya. Tembusannya sampai ke Menpan RB ya, kedengar ya. Serem banget ya. Ini katanya mereka teman-teman pada di karantina juga loh. Bener. Berapa hari sih guys? Coba. Karantinanya? Untuk karantinanya itu kita mulai hari Rabu ya. Hari Rabu kami datang, terus nanti sampai dengan hari Minggu besok. Dan puncaknya ada di hari Sabtu besok tanggal 31 Agustus. Hari Rabunya Rabu kemarin ya kan. Oke, suka dukanya gimana sih, tadi ada yang mau jawab. Suka dukanya selama karantina berapa hari ini? Suka dukanya lebih banyak sukanya sih ya. Iya, lebih Masa banyak sih? sukanya. Jujur aja kita di sini. Apakah ada yang temennya kayak gimana-gimana gitu kan? Kalau kita lihat kan reality show-nya gitu ya. Alhamdulillah banget semua di sini, kita semua solid, semuanya pada ngebantu satu sama lain. Habis itu senang banget bisa dapat teman, relasi baru karena semuanya udah hebat-hebat banget. Suka dukanya gak ada dukanya sih ya. Oh gitu. Ngapain aja selama karantina? Kita ya jadwal untuk ada pembekalan, terus ada challenge juga untuk kita ya kan. Beauty class, terus ya kebanyakan ngonten. Jadi woman super woman ya jadinya ya. Iya. Jadi kegiatan mereka tuh hari-hari saling memuji aja. Ih kamu cantik, kamu lebih cantik, kamu lebih cantik. Dari pagi sampai malam gitu. Kolom komentar ya. Harus dong woman super woman dari pujian biasanya gitu. Oh iya, salah satu yang naikin mood ya. Tips untuk cowok. Salah satu yang bisa Terima kasih sudah mengingatkan. Tapi jangan jadi jangan jadi manis-manis di bibir doang dong. Mau nyanyi nggak? Manis di bibir. Iya. By the way, yang paling berkesan gitu dari proses audisi sampai ada di tahap karantina ini apa sih kira-kira, mungkin dari baris ketiga ujung tadi, yang paling berkesan selama mengikuti audisi sampai sekarang? Oke, menurut aku mungkin yang paling berkesan itu pada saat karantinanya ya. Karena kita bisa bareng-bareng, bisa sharing, bisa dapat juga ujangan-ujangan dari senior-senior kita, hijaban sebelumnya. Dan kita juga bisa kenalan satu sama lain yang jauh, yang kita nggak pernah ke Aceh, nggak pernah ke Bali, kita jadi tahu nih orang Bali kayak gimana, orang Aceh kayak gimana. Terus kita saling support aja, yang satu ngajarin puisi, ngajarin nyanyi gitu, kayak women super woman yang tadi itu emang beneran ada gitu saat karantina. Jadi itu sih yang buat aku itu paling berkesan menurutku gitu. Orang tua berarti ngedukung ya, nggak masalah gitu. Oh sangat mendukung. Oke, apalagi yang Aceh, coba aku mau cerita dong, dari jauh-jauh kan. Betul. Dari Aceh, terus karantina di Jakarta sini kan ya. Iya benar. Gimana tuh dukungan orang tua dan keluarga? Justru aku tuh disupport banget. Bahkan sekarang mama, ayah, adik aku semuanya tuh ada di sini dan besok bakal nonton juga gitu. Jadi mereka memang dari awal aku memutuskan untuk berkarya di bidang, kebetulan bakat aku adalah nyanyi, mereka tuh sangat support gitu, sampai ikut kesini juga buat nonton rame-rame besok gitu. Keren banget ya. Jadi jauh-jauh dari Aceh buat ngedukung anaknya gitu. Dengar-dengar tiap malam soalnya dikirimin mie Aceh sama orang tuanya. Atau mie Bangladesh bukan? Enggak dong. Beda ya. Aceh dong ya. Yang lagi viral. Tapi ngerasain banyak manfaat dong pasti. Boleh diceritain dong benefit-benefit yang gak kalian dapetin di tempat lain. Terus setelah ikut Emerald Hijaban ini apa? Ada yang mau? Siapa? Baris tengah, baris depan? Boleh, yang belum ngobrol. Silakan, yang belum. Ya, mau gambreng dulu juga boleh, kita ada waktu. Jadi untuk benefit-benefitnya, pertama kan kita dapat pembekalan dari Kak Ayu selaku juri pas audisi. Jadi kita tahu apa sih yang nanti harus kita tampilkan di grand final, seperti apa yang juri mau. Kita harus mengkonsep dengan bagaimana, outfitnya bagaimana, dan attitude kita di atas panggung tuh harus bagaimana. Pokoknya Kak Ayu menjelaskan dengan sangat detail ya Kak ya. Kita dapat ilmu-ilmu baru, gimana caranya untuk membangkitkan kepercayaan diri kita di atas panggung supaya bisa dilihat, wah ini anak bintang gitu di atas panggung. Dan itu tuh suatu ilmu yang
aku bersyukur bisa dapat dari pembekalan dari Kak Ayu di karantina hijaban tahun ini, Kak. Sebelumnya mungkin kalau ikut-ikut kayak gitu berbayar gitu kan. Ini gratis semuanya. Berarti ini kalian tinggal satu tahap lagi ya? Grand final. Final nih ya. Benar, grand final. Finalnya 2 ronde atau 1 ronde Gimana aja? sih, udah tahu belum? Satu aja ya. Terus udah tahu kisi-kisinya tuh apa aja gitu yang diuji saat grand final? Udah sih, kita kemarin di spill ya. Apa aja tuh? Mungkin kemarin juga Kak Ayu sempat ngobrol sama kita mengenai apa aja yang bakal dinilai nanti saat grand final untuk kita bisa persiapan lebih baik lagi. Benar. Dari tahap audisi, Kak Ayu juga ngasih evaluasi beberapa di kita, dikasih diskusi juga, dan alhamdulillahnya teman-teman dari tim dari Hijabahan juga bantu brainstorming kita untuk menampilkan penampilan kita menjadi lebih baik lagi. Yang pertama mungkin dari penampilan, mereka juga ngasih masukan untuk penampilan disesuaikan dengan apa yang kita tampilkan nanti, apakah selaras atau tidak, dan maksimalkan, totalitaskan, dan all out semuanya. Pokoknya harus maksimal dari segi persiapan. Lalu juga ada latihan tentu. Jadi beres karantina itu rata-rata semuanya di sini latihan, Kak. Jadi nggak pada tidur, mereka pada latihan, yang nyanyi pada teriak-teriak malam-malam, nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Gak ada yang keganggu tuh, gak ada yang saling gontok-gontokan. Iya, Kak, karena memang kita semua fokus dengan latihannya masing-masing. Ada yang mungkin latihan dance gedebak-gedebuk gitu malam-malam gitu-gitu. Seru pokoknya di masa-masa karantina ini ngelihat teman-teman pada semangat, pada totalitas dalam menyiapkan segala halnya. Unjuk bakatnya tuh boleh berubah gak sih dari yang audisi awal sama yang nanti di grand final? Untuk unjuk bakat mungkin rata-rata sama ya, Sama dari segi mungkin nari-nari juga gitu. Karena mungkin memang itu basic yang mereka punya. Tapi kalau misalkan ada bakat tambahan itu sepertinya boleh-boleh aja. Jadi nilai plus mungkin. Ketika misalkan nyanyi tambah dance itu kan jadi tambahan nilai juga. Tapi untuk bakat utamanya tetap harus yang ditampilkan saat audisi, karena itu yang mengebrak kita melewati 7.000 orang yang ada di seluruh Indonesia itu, Pak. Oh, keren banget ya. Gue tadi yang pantomim. Bukan. Yang lebih dari sekali gitu ngikutin 5 kali. Hijabahan tadi. Tadi ada 2 orang bukan? Satu lagi? Oh, enggak. Oh enggak, satu sendiri. Mau nanya dong, bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah semakin challenging atau apa yang dirasakan dalam tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya untuk Emerald Hijabhan tahun 2023 dan 2024 itu beda penilaian. Jadi 2023 itu yang dinilai adalah content creator. Jadi kita berlomba-lomba ngonten, siapa yang paling inspiratif, punya ide-ide menarik. Bedanya kalau tahun 2024 kita unjuk bakat. Gitu. Jadi memang 2 penilaian yang nggak bisa disamain gitu. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya waktu aku ikut dari tahun pertama kali itu selalu unjuk bakat. Jadi lebih ke update skill sih, Kak. Wah, tahun pertama aku belum lolos, apa nih yang kurang dari aku? Tahun kedua perbaikan lagi, tahun ketiga, akhirnya tahun kelima aku menemukan satu kunci yang menurut aku nih kalau misalnya aku tampilin kayaknya juri nggak bisa nolak nih gitu. Ketemu akhirnya kuncinya. Wow, setelah 5 kali research ya kan, akhirnya berhasil. Berarti kalau kantina itu sebenarnya udah pada tahu kan ya, plus minus masing-masing ya kan. Walaupun tadi Women Support Women, biar bagaimanapun ini kompetisi gitu ya. Pasti udah ngeker dong, oh ini saingan saya nih, saingan saya gitu kan. Ada gak sih kayak gitu? Atau ya udah nggak memberikan kemampuan yang terbaik aja gitu pada akhirnya. Nggak usah peres, jawab aja jujur. Gimana sih? Boleh, silakan. Sebenarnya yang balik lagi ya, namanya kompetisi pasti secara naluriah kita memang pengen ngasih yang terbaik. Dan pasti kita udah melihat misalnya finalis lain itu performnya apa misalnya gitu. Tapi untuk kalau aku pribadi aku sampai mencari kekurangan di finalis lain enggak sih, alhamdulillah. Jadi aku lebih ke fokus gimana caranya aku nampilin yang terbaik gitu. Lebih baik fokus ke diri sendiri supaya nanti pada saat grand final aku maksimal dan gak nyesal gitu. Tuh ya trik dia ya. Kalau yang belakangnya? Kalau dari aku sendiri sih lebih ke, karena ini kesempatan untuk aku ketemu sama mereka semua. Apalagi di sini bakat saya menyanyi dan yang menyanyi itu ada lumayan banyak Kak. Jadi iya, benar. Ini kesempatan saya untuk sharing-sharing apa sih yang mereka lakukan sampai bisa ada di tahap ini. Terus mereka tuh lebih ke genre apa, lagu-lagu apa yang biasa mereka bawakan. Terus kerjaan apa yang biasa mereka ambil kayak gitu. Biasanya lebih ke sharing-sharing sih Kak. Jadi belajar dari pengalaman teman-teman yang lain ya kan. Itu mahal juga loh pengalaman orang. Asli, pengalaman kan adalah guru paling berharga. Iya benar. Jadi nggak ada nilainya juga. Kalau menang dapat apa sih nanti
juara satunya? Yang pertama ada juara ke-1 tuh uang 50 juta plus umroh. Wow, umroh. Masya Allah. Umroh ya. Terus yang kedua umroh juga plus 30 juta. 25. Dan yang pokoknya dari 1 sampai ke 3 itu ada umroh, paket umroh dan uang tunai gitu. Yang terus ada juga juara 4 sama juara 5 itu favorit dan inspiratif gitu. Kita bisa dukung nggak? Boleh dong. Caranya gimana? Bisa banget. Gimana caranya ada yang mau? Ya caranya itu nanti ketik di Google hijabhan.com terus nanti tinggal pilih vote favorit kalian gitu ya. Kalau bisa sih vote semuanya gitu. Iya. Gak ada yang menang dong jadinya. Iya dong. Abis itu udah nanti klik vote gitu ya. Iya, klik vote gitu. Dan ada tambahan juga mungkin bisa pakai foto. Contohnya kakak bisa upload foto di Bingkai ya dengan finalisnya disandingkan gitu. Lalu nanti lalu nanti kakak sebagai support sistemnya bisa upload di sosial media. Contohnya seperti Instagram gitu. Lalu nanti tag hijabhannya dan salah satu finalisnya gitu. Tapi kalian handphone nggak disita kan? Tetap bisa? Bisa. Oh kali ini bisa. Sebelumnya nggak bisa? Selalu bisa sih, tapi kalau misalkan lagi ada yang serius, ya kita kesadaran Jadi diri masih gitu bisa ya. update sosmed ya? Iya betul. Masih bisa promosi-promosi. Bisa, iya bisa. Ya kan, oke. Berarti udah pada siap menang? Harus siap. Sudah siap memberikan yang terbaik. Harus siap kalah juga dong kalau Iya, misalnya itu betul. namanya juga kompetisi Iya, ya betul. kan. Sebenarnya it's not about win or lose sebenarnya. Bagaimana bisa memberikan yang terbaik dari diri, apapun pada akhirnya hasilnya, ya udah. Toh memang ada kompetisi harus ada pemenangnya ya. Benar. Apapun itu yang penting tadi udah dapat benefit-benefitnya 14 ya dari kan? 7.000. Udah menang itu sebenarnya ya. Iya. Melawan 7.000 orang udah dapat benefit-benefitnya juga. Semoga tadi siapapun yang terpilih itu bisa jadi kemenangan juga buat yang lainnya gitu ya kan. Ada ambisi khusus nggak? Misalnya kalau menang aku mau pakai buat apa gitu, apa bisnis, gitu. apa? Siapa Siapa yang mau share? Ada yang mau di-share ceritanya? Baris 2, baris 3. Kalau nanti menang mau dipersembahkan untuk siapa? Silahkan. Kalau menang aku mau borong saham ini gitu. Enggak. Mungkin karena hari ini kebetulan ayah mertua aku meninggal. Jadi mau aku sumbangin semuanya ke masjid di Medan gitu. Iya. Keren ya. Oh Bali terus Medan ya? Karena kita sering mutasi. Suami aku di Malang, aku di Denpasar, anak aku bawa gitu. Dia berpencar ya. Oke, jadi dipersembahkan untuk ayah mertua tadi ya. Ada lagi yang mau share? Mungkin ada yang punya target khusus kalau menang. Siapa tahu gitu kan didengarkan terus siapa tahu didengarkan oleh yang di atas terus terjawab. Oke, ini bagus nih katanya motivasinya. Mungkin harapan aku kalau menang aku mau banget buka bisnis dan buka studio dance karena aku suka banget dance. Keren. Aku pengen coba ngelatih sendiri, buka studio dance sendiri kayak gitu. Apalagi aku pengen mewadahi yang berhijab khususnya. Ada yang mau ikut, ayo silahkan. Oke, aku mau nanti kalau udah buka studionya aku mau ikut. Boleh banget Kak. Studio Pilates. Tapi studio dance ya? Dance. Oh Eksis bisa dance juga ya? Iya suka aja, Iya. suka. Boleh Nggak praktekin ujuk bakat bentar gak? mau di sini. Jadi overshadow ya? Oke. Guys terima kasih banyak Thank you loh udah mau banget. mampir ke sini. Udah sharing-sharing. Sharing sama kita. Kita juga dapat inspirasi juga dari kalian perjuangan-perjuangan yang udah Bener. dilakukan. Siapa tahu Detikers pengorbanannya. juga masih banyak yang mau jadi mau daftar Emerald Hijabhan tahun depan gitu Tentu. kan. Ini jadi bukti bahwa berhijab pun kita masih bisa terus Bener. berkreasi gitu ya. Tidak ada batasan. Yes. Guys kita punya tagline anyway. Kalau misalnya kita bilang detik sore, Jawabnya adalah nggak cuma hore-hore. Tapi nggak boleh ini ya anggunly harus nggak boleh demure, nggak boleh mindful. Tapi mulai dari sini poin kalian udah dicatat ya. Jadi harus semaksimal mungkin. Jadi nanti bilang nggak cuma hore-horenya, boleh pakai gerakan, boleh pakai ekspresi ya teman-teman boleh semuanya pakai ya. ini mungkin teater fisik tadi, mimik. Agak PR ya. Pusing dong Agak ya. PR tapi kalau bisa boleh deh. Anyway terima kasih banyak Detikers sudah
menyaksikan Detik Sore dari jam 3:30 tadi sampai udah jam 6 sore nih. Kita harus pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah membersamai kita. Besok hari Senin akan kembali lagi tentunya di jam yang sama. Dari jam 3:30 sampai jam 6 sore. Untuk itu, Eduardo Simonagir pamit. Dan Ekis pamit. Seluruh kru yang bertugas hari ini juga ikut pamit. Kita ketemu lagi minggu depan di Detik Sore. Gak cuma